ia telah tenggelam dalam anugerahnya. Terkadang seseorang terhijab dari manisnya ibadah, melalui memandang ibadahnya. Terkadang seseorang terhijab dari kebenaran kehendak, karena memandang manisnya ekstase. Terkadang seseorang terhijab dari memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi Anugerah, karena memandang anugerah itu sendiri. An-Nasaj mengatakan, siapa yang memandang dirinya dalam ibadahnya, berarti tidak bisa bersih dari ujub. Siapa yang memandang makhluk, ia tak akan bersih dari riya. Siapa yang memandang taatnya, tak akan bersih dari tipu daya. Siapa yang memandang pahala tak akan pernah bersih dari hijab. Siapa yang memandang Rabb Ta'ala, maka itulah berada dalam posisi yang benar di sisi Tuhan di Raja yang kuasa. Abu Bakar bin Abdullah mengatakan, siapa yang sibuk dengan nuansa hikmah dan rahasia-rahasianya, maka ia akan terhijab dari hakikatnya, dan aku tak pernah diperlihatkan maksiat yang lebih bahaya ketimbang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penggantungan hati pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hasrat dan zikir pada selain Allah Ta'ala adalah hijab antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, betapa banyak kebajikan yang dilakukan seseorang yang tak ada keburukan baginya, justru lebih berbahaya padanya dibanding keburukan itu sendiri, dan betapa banyak keburukan yang dilakukan seseorang yang tak ada kebajikan padanya, justru lebih bermanfaat padanya dibanding kebajikan itu sendiri. Maksudnya, kebajikan itu sebenarnya terpuji, dan keburukan itu tercela. Namun sepanjang seorang hamba dalam berbuat kebajikan masih melihat kebajikannya, maka ia berada di medan pamer dan kebanggaan. Dan sepanjang hamba dalam keburukan, namun ia masih melihat keburukan itu, berarti ia berada di medan remuk redam dirinya dan merasa sangat butuh padanya. Padahal kondisi hamba dalam situasi sangat butuh pada Allah itu lebih baik. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Allah, aku mohon berlindungan padamu dari syirik tersembunyi." Sedangkan Rabi'ah menegaskan, dunia telah menutupi penghuninya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya mereka meninggalkannya, pastilah tampak di alam malakutnya, lalu ia kembali dengan sari guna yang berfaedah. Sayyid Mansur Ar-Rabani menegaskan, dengan apa sang hamba dikenal bahwa ia tidak terhijab dari Tuhannya? Ia menjawab, jika ia mencarinya dan ia tidak menuntut apapun darinya, hamba menghendakinya dan ia tidak berkehendak sesuatu darinya, dan dia tidak memilih, karena menyerahkan pilihan padanya, walaupun dipilihkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Setiap orang yang di dalam hatinya tidak ada penetrasi karisma ilahi, tidak ada cahaya cinta padanya, tidak ada kemesraan kebersamaan dengannya, maka ia terhijab, tandasnya. Katanya pula, asteris cukuplah buatmu marifat itu, manakala engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memandangmu, dan cukuplah ibadah itu, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak butuh padamu. Asteris cukuplah cinta itu bagimu, jika engkau tahu bahwa cintanya mendahului cintamu padanya. Asteris cukuplah zikir bagimu, bahwa zikirnya mendahului zikirmu. Asteris hati ketika dilanda karisma ilahi, segala hal berbau syahwat sirna. Asteris ketika hati di hamparan marifat, segala hal kealpaan sirna. Asteris hati ketika didudukkan pada tempat ketunggalan dengan tunggal bagi yang tunggal, itulah tempat duduk yang benar. Malunya kaum arifin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu itu sebagian dari iman, hadis riwayat Muslim. Malu yang biasanya terekspresi pada wajah manusia merupakan gambaran tentang malu yang ada dalam hati manusia, yaitu malu karena sesuatu dari Allah Ta'ala. Sehingga malu terekspresi dari malu wajah dan malu kolbu, merupakan bagian dari iman kepada Allah Ta'ala, di mana kaum arifin menjadikannya sebagai orientasi atas kelemahan dan cacat rahasia hatinya di hadapan Allah Ta'ala. Karena itulah kolbu kaum arifin merupakan perbendaharaan Allah Ta'ala di muka bumi. Di dalam kolbu itu ada titipan rahasianya, kelembutan hikmahnya, kelembutan cintanya, cahaya-cahaya ilmunya dan amanah kemarifatannya. Wacana kaum arifin senantiasa muncul dari musyahadah kalbunya, aksentuasi dari pengetahuan rahasia, dan penjelasan mengenai amalia batin, berupa penjelasan mengenai pemisahan perkara dengan wusyul, penjelasan faktor-faktor yang mengganggu hubungan dengan Allah Ta'ala, dan faktor-faktor yang mendorong menuju Allah Ta'ala. Faktor pendorong pada kepentingan makhluk, selain Allah, adalah dunia, nafsu dan makhluk itu sendiri.
Sedangkan faktor yang mendorong kita menuju Allah Ta'ala adalah akal, yakin, dan marifat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa yang mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya, yakni siapa yang mengenal apa yang mesti dilakukan untuk dirinya, ia mengenal apa yang harus dilaksanakan untuk Tuhannya. Ungkapan para arifin berkisar pada 5 arah. 1. Bihi, bersama Allah. 2. Lahu, bagi Allah. 3. Minhu, dari Allah. 4. Ilaihi, menuju Allah. 5. Alaihi, bersandar pada Allah. Dalam ucapan mereka tidak ada kata seperti aku, sesungguhnya diriku, kami, bagiku dan denganku. Karena kata-kata mereka bersifat manunggal, fardaniyah. Geraknya adalah serba bergantung padanya. Somadaniyah, akhlak mereka senantiasa merupakan manifestasi robaniyah. Robaniyah, kehendak mereka adalah kemanunggalan, wahdaniyah. Isyarat mereka tidak akan dikenal kecuali oleh orang yang hatinya membara kepadanya, yang di dalamnya ada rahasia-rahasia tersembunyi, mutiara-mutiara suci, pancaran-pancaran cahaya, lautan kasih, kunci-kunci kegaiban rahasia, wadah kerinduan dan taman kemesraan. Yahya bin Mu'az mengatakan, hati itu seperti periuk, wadah ciduknya adalah lisan. Setiap lisan senantiasa menciduk apa yang ada di periuk hatinya. Abu Bakar Al-Wasiti ditanya tentang pendapatnya seputar ucapan ahli marifat, ia menjawab, gambaran tentang marifat seperti cahaya dalam lampu dan lampu itu digantung di dalam rumah, sepanjang lampu itu ada dalam rumah, sepanjang itu pula terang. Ketika pintu rumah dibuka, maka cahaya lampu itu akan menerangi halaman. Kalam kaum arifin senantiasa memancarkan cahaya kepada ahli cahaya, hingga air mata mereka meleleh, dan lisannya berzikir. Allah Ta'ala berfirman, bila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu melihat air mata mereka meleleh, karena marifat mereka terhadap Allah, mereka mengatakan, oh Tuhan kami beriman dan catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikanmu. Metafor jiwa kaum arif seperti rumah, hatinya seperti lampu, minyaknya adalah rasa yakin, airnya dari kejujuran hati, pintalannya dari ikhlas, kacanya dari kebeningan dan kerelaan hati, dan gantungannya dari akal. Khauf itu adalah api dalam cahaya, sedangkan raja, harapan, adalah cahaya dalam api. Marifat seperti cahaya dalam cahaya. Lampu itu digantung di pintu lobang. Jika seorang arif membuka mulutnya, akan muncul hikmah dari dalam hatinya, mengalirlah cahaya hati lewat mulutnya, lalu cahaya itu membias kepada mereka yang siap disemai cahaya, lalu cahaya saling bergantungan dengan cahaya. Ada sebagian ucapan lebih dahsyat dibanding cahaya matahari, dan sebagian lebih gulita dibanding gelapnya malam. Kalam ahli marifat senantiasa adalah perbendaharaan Tuhan yang Maha Suci, di mana sumber-sumbernya adalah kolbu kaum arifin, di mana Allah memerintahkan agar menginfakkan cahaya itu kepada yang lain yang berhak menerimanya, dalam firman-Nya. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dan dengan hikmah dan nasihat yang bagus berilah argumentasi dengan argumen yang lebih bagus. Sesungguhnya Tuhanmu Dia lebih tahu pada orang yang tersesat dari jalannya, dan Ia Maha tahu pada orang yang diberi hidayah. Sebagian arifin ditanya, manakah cahaya yang lebih hebat ketimbang matahari? Marifat, jawabnya, apa yang lebih berguna dibanding air? Ucapan ahli marifat, katanya, apa yang lebih harum aromanya ketimbang minyak kesturi? Waktunya orang arif, apa pekerjaan orang arifin? Memandang pekerjaan rububiyah dan panji-panji kelembutan kudrah, jawabnya. Hasrat orang-orang soleh, Abu Said Al-Balhi, ditanya, kenapa ucapan orang pendahulu, salaf, lebih utama dibanding orang akhir, khalaf? Karena kehendak mereka adalah memuliakan Islam, menyelamatkan jiwa, kasih sayang pada sesama saudara dan ridho kepada Ar-Rahman, jawabnya. Sedangkan kehendak kita adalah memanjakan hawa nafsu, mencari pujian orang dan mencari kenikmatan dunia. Tambahnya lagi, seorang hamba manakala taat pada Tuhannya, Allah memberinya rejeki seteguk air dari sumber marifat, lalu ia mengucapkan dengan lisannya, namun jika ia meninggalkan taatnya, ia tidak akan merusak taat itu, namun tetap tersimpan di hatinya, dan tidak mengucapkannya dengan lisannya, agar ia tetap dalam sesalnya dan menjadi cobaan dengan berbagai ujian. Tiada dua orang beriman yang bertemu, yang keduanya berzikir kepada Allah,
melainkan Allah menambah cahaya marifatullah pada kedua hatinya, sebelum keduanya berpisah. Sesungguhnya Allah memunculkan ahli marifat di atas puncak gelombang lautan intuisi, kolbu dan memuliakan mereka di atas perbendaharaan rahasia serta rahasia pengetahuan yang tak terhingga jumlahnya. Tidak pernah putus uraiannya, tidak pernah ditemukan ujung dalamnya, tidak sirna keajaibannya, hingga mereka menyelami cahaya marifat, dalam kedalaman isyarat yang terpendam, dalam makna-maknanya yang tersembunyi, hingga keluar dengan keajaiban satriguna dan kelembutan bekal-bekal melimpahnya, hakikat-hakikat dan isyaratnya, yang membakar kolbu para pecinta, memesrakan ruh para penempuh. Itulah cahaya dari cahaya hidayah, di mana seorang hamba meraih petunjuk dari kebajikan riayah, penjagaan jiwa, jika meraih taufik dan inayah. Yahya bin Mu'az berkata, "Aku bertemu kaum arifin yang dilimpahi hikmah. Aku temukan mayoritas mereka tidak memiliki apa-apa, malah mereka dibiayai yang lain." Laits al-Misri, punya saudara yang ada di Iskandariyah. Ketika ia datang, saudaranya menjawab, "Aku sedang menghadap Allah." "Mana faedah dari penghadapanmu pada Tuhanmu?" Saudaranya diam. Lalu Laits mengatakan, "Sang hamba jika menghadap pada Allah dengan keselarasan yang benar, Allah memberikan faedah-faedah yang tak pernah terlintas di hati manusia." Yahya bin Mu'az, manakala bicara suatu hari, tiba-tiba ada orang yang berteriak keras di majelisnya, sembari merobek-robek bajunya. "Hai, apa yang kamu katakan?" Kalam ahli marifat, ketika muncul dari sumber rahasia kemanunggalan, ia menggali hati orang yang dibakar rindu dan cinta dengan apinya, lantas sifat-sifat manusiawi sirna. Karena itu kalimat orang yang bertakwa itu posisinya mendekati wahyu. Suatu ketika ada kata-kata terucap dari mereka, lalu ditanya, "Apa yang membuatmu bicara seperti ini?" "Hatiku mengatakan demikian, bermula dari pikiranku, dari rahasia jiwaku, dari Tuhanku," katanya. Sandaran hikmah adalah wujudnya hikmah, yaitu barang berharga yang hilang dari penempuh. Ketika ditemukan ia ambil, ia tak peduli dari manapun wadahnya, dari manapun diucapkannya, dari hati mana dinukil atau dari dinding mana terukir atau dari kafir mana didengar. Nilai hikmah, dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang ingin ilmu oleh Allah tanpa belajar, mendapatkan petunjuk tanpa hidayah, maka zuhudlah dari dunia. Setiap hikmah ada ahli dan zamannya, dan zaman itu telah berlalu dengan sejumlah besar ahlinya, sedangkan yang tersisa kini hanyalah musibah, maka kami kepada Allah, dan kami kepadanya kembali. Carilah lampu-lampu kalam kaum arifin sebelum mereka wafat, suatu nikmat yang kalian rasakan kemuliaannya, keutamaannya yang paripurna, dan Luqman dipilih oleh Allah dengan hikmah, karena kemuliaan hikmahnya, hikmah itu sidikun, kebanggaan mutakun, firdaus para arifun, warisan para nabi dan mursalun, burulah sebelum sirna. Dian-dian cahaya manusia di setiap bumi, merekalah ulama generasi mulia. Ilmunya memancarkan cahaya di setiap lembah bagai purnama yang membias tanpa awan. Jalan istiqomah diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tak seorang pun hamba yang muslim, sholat lillahi ta'ala setiap hari 12 rakaat, sholat sunnah, bukan sholat fardu, kecuali Allah membangunkan rumah di dalam surga." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Hadis ini memotivasi untuk menegakkan ibadah-ibadah sunnah, karena ibadah sunnah salah satu bentuk takarub kepada Allah Ta'ala, sekaligus menjadi bekal kaum arifun dalam menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi perilaku kaum yang mengkhususkan, menyendiri, jiwanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, ketahuilah siapa yang hakikat batinnya menyendiri bersama Allah secara total, dan rahasia sirnya benar-benar manunggal, akan terbuka seluruh tirai, segala bukti menjadi nyata, ketika musyahadah pada cahaya al-haq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah Allah menuangkan minuman dengan gelas cintanya, hingga ia mabuk dari lainnya, segalanya menjadi riang nan ringan, segala diamnya adalah zikir, nafasnya adalah tasbih, kalamnya adalah penyucian, dan tidurnya adalah sholat, doa. Sang hamba senantiasa menaiki kendaraan marifat, hingga bertemu yang dimarifati. Bila sudah bertemu, ia abadi selamanya bersamanya, tidak berpaling ke lainnya. Kolbu itu ibarat istana, dan marifat adalah rajanya.
Akal adalah menterinya yang punya departemen dan instrumen, lisan sebagai penerjemah, sedangkan rahasia batinnya dari Khazanah Ar-Rahman, masing-masing konsisten dengan posisinya, sedangkan arah seluruhnya adalah istiqomahnya sir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sir istiqomah, maka marifat menjadi istiqomah, lalu akal menjadi lurus. Bila akal konsisten, kolbu akan konsisten. Bila kolbu konsisten, jiwa akan konsisten. Bila nafsu konsisten, dalam pengendalian, perilaku batin akan konsisten. Sir dicahayai oleh sifat jamal dan jalalnya. Akal dicahayai oleh cahaya kesadaran dan renungan pelajaran. Kolbu dicahayai oleh cahaya rasa takut dan cinta disertai kontemplasi fikiran. Nafsu dicahayai dengan cahaya olah jiwa dan pengekangan. Sir adalah lautan dari samudera anugerah pemberiannya, dan gelombangnya tak terhingga, tiada henti pula. Jika sir konsisten bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa akan abadi dalam musyahadah, dan sirna dari penglihatan pada istiqomahnya. Perlu diketahui bahwa jalan istiqomah, konsistensi itu laksana tenda agung dari jalan akhirat, dan berjalan di tepinya lebih sulit dibanding jalan di tepian akhirat. Alam rahasia bisa menjadi tipu daya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka pada hati hamba yang masih ada cinta pada yang lain selain Dia. Mereka tidak ingin sesuatu dari Allah kecuali Allah. Dalam sebagian kitabnya Allah Ta'ala berfirman, "Bila yang kesibukan jiwa hambaku lebih kepadaku dibanding yang lain, maka kujadikan nikmat dan hasrat ada dalam mencintaiku, dan aku singkapkan hijab antara diriku dengan dirinya." Ada seseorang sedang masuk dalam tempat Syekh Sari As-Sakati, lantas lelaki itu bertanya, "Manakah yang bisa mendekatkan pada Allah Ta'ala, hingga sang hamba bisa mendekat kepadanya?" Maka As-Sari menangis, lalu berkata, "Orang seperti Anda ini masih bertanya seperti itu. Yang paling utama cara mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul di hatimu, dan Anda tidak mau sama sekali pada dunia dan akhirat, kecuali hanya padanya." Ibrahim bin Adham mengatakan, "Puncak dari hasrat dan citaku dalam hubunganku dengan Allah Ta'ala adalah, hendaknya Dia menjadikan diriku condong terus kepadanya, hingga aku tak memandang apapun selain Dia, dan aku tidak sibuk dengan siapapun selain sibuk dengannya. Aku tak peduli Dia jadikan diriku jadi debu, atau hilang sama sekali." Nabi Ibrahim pernah ditanya, "Dengan cara apa Anda dapatkan keakraban dengan Allah Ta'ala?" "Dengan memutuskan diriku hanya kepada Tuhanku, dan pilihanku kepadanya dibanding lainnya, serta aku tidak pernah makan kecuali bersama tamuku." Rabia Al-Basriyah mengatakan, "Oh Tuhanku, hasratku di dunia dan di akhirat nanti hanya mengingatmu, dan hasratku di akhirat dari akhirat hanya memandangmu, maka lakukanlah antara keduanya sekehendakmu." Abu Yazid Al-Bistami menegaskan, "Rahasia batinku naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu terbang dengan sayap marifat dengan cahaya kecerdasan di cakrawala wahdaniyah, kemahatunggalannya. Tiba-tiba nafsu menghadapku dan berkata, 'Kemana kau pergi? Akulah nafsumu dan engkau harus bersamaku.' Namun rahasia batinku, sir, sama sekali tidak menoleh padanya. Kemudian makhluk-makhluk lain menghadap sirku, mereka bertanya, 'Kemana kau pergi? Kami adalah teman dan tempat curhatmu, engkau harus bersama kami, demi solidaritas padamu.' Sirku sama sekali tidak menoleh. Lantas surga dengan segenap isinya menghadap sirku. Mereka bertanya, 'Kemana engkau pergi? Engkau itu bagiku dan engkau harus di sini denganku.' Maka sirku sama sekali tidak berpaling. Lalu anugerah dan pemberian menghadapku, begitu juga karomah-karomah, hingga melewati kerajaannya, sampai pada kemah Fardaniyah, ketunggalannya, lantas melampaui universalitas dan keakuan, hingga sirku sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang kucari." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya orang yang menjumpaiku pasti tidak akan kembali dariku, dan tidak akan kembali kecuali dari jalan lurusku." Abul Abbas Nin Atta mengatakan, "Manakala akhirat muncul dalam diri hamba, dunia menjadi sirna di sisinya, sehingga sang hamba hanya menetap di negeri keabadian. Namun manakala sang hamba berada dalam penyaksian Allah Ta'ala, segala hal selain Allah Ta'ala sirna, dan hamba abadi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ada lelaki di hadapan Abu Yazid, berkata, "Ada informasi sampai kepadaku bahwa engkau punya Ismul Azam,
sangat senang jika engkau mengajariku. Abu Yazid menjawab, nama Allah itu tidak terbatas, namun kosongkan hatimu hanya bagi kemahaesaannya, meninggalkan berpaling pada selain Allah Ta'ala. Jika Anda bisa demikian, raihlah isem, nama, manapun yang kau kehendaki, maka dengan isem itu Anda bisa pergi dari timur hingga barat, dalam sekejap dan Anda telah kembali. Zunnun al-Misri mengatakan, ketika aku naik haji, tiba-tiba ada anak muda mengatakan, "Oh Tuhanku, aku telah mengumpulkan tebusanmu, dan engkau maha tahu, lalu apa yang engkau berlakukan pada mereka?" Lalu ku dengar suara, tebusanku banyak, dan yang mencariku sedikit. Sebagian sufi ditanya, seberapakah antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya? 4 langkah saja, 1 langkah meninggalkan dunia, 1 langkah meninggalkan makhluk, 1 langkah meninggalkan nafsu, dan 1 langkah meninggalkan akhirat, maka sang hamba sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabnya. Sari berkata, siapa yang bangkit untuk taat kepada Allah Ta'ala tanpa ada yang lain, Allah akan memberi minuman dari mata air cinta darinya, dan dihantar menuju tempat yang benar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, orang arif manakala keluar dari dunia tak ada pemandu maupun penyaksi di hari kiamat, tidak ada malaikat Ridwan di surga, juga tidak ada malaikat Malik di neraka. Beliau ditanya, lalu di mana sang arif dijumpai? Di hadapan Allah yang Maha Diraja, di tempat yang benar. Ketika mereka bangkit dari kuburnya, mereka tidak bertanya-tanya, mana keluarga dan anakku, mana Jibril dan Mikail, mana surga dan pahala, namun justru berkata, manakah kekasihku dan kemesraan hatiku? Kolbu kaum arifin punya mata yang memandang apa yang tak biasa dipandang manusia. Sedangkan lisannya berkata dengan rahasia batinnya munajat dari malaikat-malaikat mulia di sisinya yang mencatat sayap-sayap yang terbang tanpa bulu hinggap di sisi Rabbul Alamin. Lalu bagai gembalaan di taman suci menari dan meminum dari lautan para rasulnya, para hamba yang menuju kepadanya hingga mendekat, sampai bertemu dengannya. Di balik keajaiban kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memiliki kasih sayang, bakal disayang oleh Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Memberi berkah dan Maha Luhur. Karena itu berikan kasih sayang kepada siapapun di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam hadis yang mulia ini ada keajaiban yang luar biasa dari ilmu-ilmu dan rahasia Allah, di mana Al-Mustafa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan adanya cinta dan kasih sayang terhadap semua makhluk di muka bumi, agar kasih sayang dari malaikat luhur di langit melimpah pula. Karena langit adalah jalan bagi turunnya kasih sayang ilahi, dan tempat sumber limpahan-limpahan alam cinta dan kasih sayang, sekaligus tempat hunian para malaikat yang dijadikan sebagai perantara rahasia-rahasia antara dirinya dan para makhluknya. Bila Allah melimpahkan rahmat dalam rahasia malaikat rizki, maka Allah memberikan pertolongan kepada pencari rizki. Bila Allah melimpahkan rahmat kepada rahasia pencatat amal, maka Allah memberikan kelupaan hamba terhadap keburukan-keburukan. Bila Allah melimpahkan pada rahasia malaikat rakib, maka Allah memberikan pertolongan dan kasih sayang. Kasih sayang adalah perilaku jiwa kaum arifin dan sekaligus menjadi miraj kalbunya menuju Tuhannya. Sedangkan hamba-hamba Allah yang arifin tadi merupakan pantulan manifestasi rahmat Tuhan semesta alam bagi para makhluknya, dan Dia adalah Maha Suci nan Maha Cinta dan Kasih. Anak-anak sekalian, bila kalian mewujudkan sifat kasih sayang kepada sesama makhluk, Anda pasti dirahmati. Jika Anda bermajlis dengan kaum arifin, pasti Anda sukses jiwamu. Jika Anda bertanya pada kaum yang penuh hikmah Rabbaniyah, pasti Anda mendapatkan pengetahuan. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Kunci ilmu itu bertanya. Jika tidak tahu, jika Anda bisa hendaklah bermajlis dengan kaum arifin, yang bisa Anda gali pengetahuan mereka dan hakikat rumusnya, kelembutan isyaratnya, maka sungguh Anda meraih keuntungan. Karena yang paling mulia di antara para ulama adalah ulama Robbaniyun, yang sangat agung dibanding siapapun di muka bumi selain Allah. Karena mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah dan pengemban amanah rahasianya. Maka jagalah kehormatan mereka, gerakkan intuisi mereka dengan bertanya yang baik. Karena gejolak ombak dari intuisi kaum arifin itu tidak akan pernah sirna keajaibannya. Maka cukuplah disebut tolol bagi seseorang yang tidak mau belajar pada mereka, meraih limpahan dari kemampuan mereka,
padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Bertanyalah kepada ahli zikir manakala kalian tidak tahu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Bermajlislah dengan orang-orang yang berjiwa besar dan bertanyalah kepada para ulama dan bergaulah dengan para ahli hikmah ilahiyah." Adab pencari ilmu. Zunnun al-Misri berkata, "Ada seorang tokoh di Maroko diceritakan sifat-sifatnya padaku, hingga akhirnya aku menempuh perjalanan ke sana. Selama 40 hari aku diam di sana. Namun aku tidak mendapatkan pengetahuan apa-apa. Saya tahu tokoh itu sangat sibuk dengan Tuhannya, padahal aku pun juga tidak pernah sedikit pun mengurangi rasa hormatku. Suatu hari ia melihatku." "Dari mana seorang pengembara ini?" tanyanya. "Aku ceritakan perjalananku dan sebagian kondisi jiwaku." "Apa yang membuat Anda kemari?" "Saya ingin menggali ilmu Anda," kataku. "Takwalah kepada Allah dan pasrahlah kepadanya, karena Dia adalah yang maha memelihara dan maha terpuji," katanya kemudian diam begitu lama. "Mohon ditambah lagi bagiku. Semoga Allah merahmatimu. Saya ini orang yang sangat asing, dan datang dari negeri yang jauh. Aku ingin bertanya banyak hal yang bergolak di batinku." "Anda ini pelajar, seorang ulama atau peneliti?" tanyanya padaku. "Saya ini pelajar yang sangat butuh pengetahuan." "Nah, Anda sebaiknya tetap di posisi Anda sebagai pelajar. Jagalah adab dan jangan melampaui batas, sebab jika Anda melampaui batas adab tadi malah rusak manfaatnya." Para cendekiawan itu dari kalangan para ulama, sedangkan para arifun itu dari kaum sufi yang menempuh jalan kebenaran dan menempuh segala jerih payah kesusahan. Mereka pergi dengan kebajikan dunia akhirat. Semoga Allah memberikan rahmat padamu. "Kapankah seorang hamba sampai pada tahap yang Anda ungkapkan sifatnya itu?" tanyaku lagi. "Jika ia telah keluarkan hatinya dari sebab akibat duniawi." "Kapan seorang hamba bisa demikian?" "Jika ia telah keluar dari merasa bisa berdaya dan berupaya." "Apakah pangkal akhir seorang arif itu?" "Jika semuanya seperti tiada ketika semuanya ada." "Kapan sampai pada martabat sidikin?" "Jika sudah mengenal dirinya." "Kapan mengenal dirinya?" "Jika telah tenggelam di lautan anugerah, dan keluar dari tempat keegoannya dan berpijak pada langkah keluhuran." "Kapan sampai pada sifat-sifat itu?" "Bila ia duduk di kapal ketunggalan." "Apa kapal ketunggalan itu?" "Menegakkan ubudiyah yang benar." "Lalu kebenaran ubudiyah itu yang bagaimana?" "Beramal hanya bagi Allah Ta'ala, dan ridho terhadap ketentuan Allah." "Kalau begitu berilah aku wasiat kepadamu, agar terus bersama Allah." Lagi, cukup Abdul Wahid bin Zaid mengisahkan, "Suatu hari aku bertemu dengan seseorang ketika di perjalananku, ia memakai baju dari bulu. Aku ucapkan salam padanya. 'Semoga Allah merahmatimu, aku ingin bertanya suatu hal.' 'Silakan.' Hari-hari telah lewat dan nafas itu dihitung dan dibatasi, sedangkan Allah terus-menerus mendengar dan melihat. 'Apakah pangkal takwa itu?' 'Sabar bersama Allah Ta'ala,' jawabnya. 'Sabar itu pangkalnya apa?' 'Tawakal pada Allah.' Pangkal tawakal, memutuskan diri hanya bagi Allah. Pangkal memutuskan diri hanya bagi Allah, menyendiri bersama Allah. Pangkal menyendiri, membuang dari hati segala hal selain Allah. Kalau hidup paling nikmat, berbahagia dengan zikrullah. Kalau hidup paling bagus, ya, hidup bersama Allah. Apa yang disebut paling dekat, bertemu Allah. Apa yang paling membuat hati lapar, pisah dengan Allah. Apa sesungguhnya cita-cita sang arif, bertemu Allah. Kalau tanda-tanda pecinta Allah itu, mencintai zikrullah. Apakah mesra berbahagia dengan Allah itu, meneguhkan rahasia jiwa bersama Allah. Apakah pangkal kepasrahan diri itu, menyerahkan diri total terhadap perintah Allah. Lalu pangkal menyerahkan diri total, mengingat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah kegembiraan paling agung, husnuzon kepada Allah? Kalau manusia paling agung, manusia yang merasa puas jiwanya pada Allah. Lalu siapa manusia paling kuat? Orang yang meraih kekuatan bersama Allah. Kalau orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang rela pada selain Allah. Apakah kehilangan harga diri itu, bila menanjak jiwanya tanpa bersama Allah? Kapan seorang hamba terjauhkan dari Allah, bila ia tertutup dari Allah? Kapan seseorang itu tertutup dari Allah, bila di hatinya masih ada hasrat selain Allah? Siapakah orang yang alpa itu? Siapapun yang menghabiskan umurnya tanpa disertai ketaatan pada Allah.
Apakah zuhud di dunia itu meninggalkan segala hal yang menyibukkan hatinya dari Allah? Siapakah orang yang menghadap Allah? Ya, siapapun yang menghadap pada Allah. Lalu siapa yang lari dari Allah? Siapapun yang lari dari Allah. Apakah kolbun salim itu? Kolbu yang di dalamnya tidak ada lagi selain Allah. Tolong beritahu aku, dari mana Anda makan, dari kekayaan Allah? Apa sih yang Anda sukai? Apapun yang ditentukan Allah padaku. Kalau begitu beri aku wasiat, lakukan taat kepada Allah dan ridolah kepada ketentuannya, bersenanglah dengan zikrullah, maka kalian akan jadi pilihan Allah. Orang yang mengenal Allah tidak akan maksiat. Suatu hari dalam perjalananku, kata Zunnun al-Misri, aku bertemu dengan orang tua, yang di wajahnya ada tanda sebagai kaum arifin. Semoga Allah merahmati Anda. Manakah jalan menuju Allah? Tanyaku padanya. Kalau Anda mengenalnya pasti Anda tahu jalan menuju padanya. Apakah seseorang bisa beribadah kepadanya tanpa mengenalnya? Apakah orang yang mengenalnya itu maksiat padanya? Jawabnya, bukankah Adam itu maksiat padanya dengan keparipurnaan marifatnya? Maka dia lupa, dan kami tidak menemukan baginya tekad. Sudahlah, kita jangan berdebat. Bukankah perbedaan ulama itu rahmat? Memang, kecuali dalam soal konsentrasi tauhid. Konsentrasi tauhid yang bagaimana? Menghilangkan pandangan selain Allah karena kemahatunggalannya. Apakah orang arif itu gembira? Apakah orang arif itu gelisah? Katanya balik bertanya. Bukankah orang yang mengenal Allah itu selalu gundah hatinya? Tidak, bahkan orang yang mengenal Allah kegundahan hatinya sirna. Apakah dunia bisa merubah hati orang arifin? Apakah akhirat bisa mengubah hatinya? Katanya lebih tajam. Bukankah orang arif itu sangat menghindari makhluk? Nauzubillah, sang arif tidak pernah gentar dengan makhluk. Hanya saja dia hatinya hijrah dan menyendiri bersama Allah. Apakah ada yang mengenal orang arif? Nah, apakah ada yang tidak mengenalnya? Jawabnya. Apakah sang arif bisa putus asa terhadap perkara selain Allah? Apakah ada orang arif yang masih memandang selain Allah, hingga ia harus putus asa? Apakah sang arif itu juga rindu pada Tuhannya? Apakah sang arif pernah kehilangan Allah, sampai ia harus rindu padanya? Apakah Ismul Azam itu? Hendaknya Anda katakan, Allah. Banyak sekali ucapan Anda tetapi tidak bisa membuat diriku bergetar oleh karisma ilahi, kataku. Karena Anda berkata dari dorongan dirimu, bukan dari dorongan ilahi. Nasihati diriku, sudah cukup banyak nasihat bagimu, yang penting Anda tahu bahwa dia melihatmu. Lalu aku meninggalkan orang itu. Namun begitu bangkit aku bertanya lagi. Apa yang ingin kau perintahkan padaku? Cukuplah dirimu melihat dirimu dalam seluruh tingkah laku jiwamu. Asteris Yahya bin Mu'az, rahimahullah ta'ala, ditanya. Apakah tanda hati yang benar itu? Hati yang istirahat dari kesusahan dunia. Jawabnya. Kalau konsumsi hati, zikir yang hidup, tak pernah mati. Lalu kehendak yang benar itu seperti apa? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan manusiawi. Makna rindu, terus-menerus fokus pada yang di atas. Kapan perkara hamba Allah tuntas? Jika tenteram bersama Allah tanpa hasrat. Kalau tanda-tanda seorang penempuh, tandanya ia tidak sibuk, hatinya, dengan urusan makhluk. Lalu pangkal hidayah itu apa? Ketakwaan yang benar. Apa yang disebut dengan kenikmatan? Berserasi dengan Allah. Siapa yang disebut sebagai orang asing, siapapun yang cinta di hatinya, tidak mencari keuntungan. Kapan seorang hamba sampai pada wilayah Tuhannya? Bila hatinya lepas dari segala hal selain Allah Ta'ala. Apakah yang disebut dengan kebebasan agung itu? Penyerahan total kepada Sang Tuhan? Apakah amal paling utama? Zikir kepada Allah kapan dan di mana saja? Apa yang disebut dengan kebutuhan besar? Kebutuhan besar adalah melanggengkan bahagia bersama Allah. Apakah yang menjadi hijab kolbu? Merasa puas, selesai, dengan Tuhannya. Apakah hidup yang indah itu? Hidup bersama yang Maha Agung. Lalu hakikat berserasi dengan Allah, adalah berlangkah benar dan bersih. Siapakah para pecinta itu? Kaum arifin. Siapa yang disebut orang mulia? Siapapun yang meraih kemuliaan bersama yang Maha Mulia. Siapa yang disebut manusia utama? Siapapun yang bermesra bahagia dengan yang Maha Lembut. Siapa yang disebut orang alpa? Siapapun yang menyia-nyiakan usianya. Apakah yang disebut dunia? Segala hal yang membuat Anda lupa pada Allah. Memang benar, sumber kemarifatan adalah kolbu.
karena firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya syiar itu dari ketakwaan kolbu, sedangkan sumber musyahadah adalah kedalaman kolbu, karena firman-Nya. Kedalaman kolbu tak pernah dusta terhadap apa yang dilihatnya. Sumber cahaya adalah dada, karena firman-Nya, bukankah orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah terhadap Islam, maka dialah yang mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Dan segala cinta yang semakin bertambah, senantiasa menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wali-walinya. Derajat Arifin, riwayat dari Irman bin Hashim, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari umatku bakal masuk surga 70.000 orang tanpa hisab. Mereka bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka itu adalah orang yang tidak pernah melakukan ruqyah, tidak pernah meramal, tidak pernah berbekam, dan mereka senantiasa tawakal kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan ramalan di urutan kedua, setelah berupaya untuk tidak berobat yang merupakan derajat murni sejati, yang tergolong ahli fana, dan mereka senantiasa dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka. Namun betapa sedikit jumlah mereka dalam setiap periode, karena derajat mereka adalah mewujudkan hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepasrahan total yang meliputi seluruh instrumen sebab akibat dan kehendak. Mereka lah kaum arifin billah yang sesungguhnya. Semoga Allah meridhoi mereka. Amboi, jika orang alim itu terbagi dua, satu golongan yang membuatku terbebas dari keraguan. 2. Satu golongan yang menggunting-gunting diriku dari gunting neraka, tak lebih dan tak kurang mereka itu, di mataku. Anak-anak sekalian, ketahuilah orang arif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan marifat yang benar, senantiasa terhanguskan hasratnya di bawah keceriaan dalam wahdaniyahnya, dan tak ada keceriaan mulai dari arasy sampai muka bumi yang lebih besar ketimbang kegembiraan marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga seisinya itu dibanding sisi kegembiraan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilainya sangat kecil, lebih kecil dibanding atom, ketika mereka tahu bahwa marifat adalah kegembiraan paling agung dari segala kegembiraan manapun. Siapa yang bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mana yang tak bisa ditemukan, kesibukan apalagi yang akan dilakukan setelah bertemu dengannya? Bukankah melihat selain Allah itu tak lebih dari keliaran nafsu belaka, hasrat yang rendah, dan minimnya marifat kepada Allah Ta'ala? Adakah pakaian yang lebih baik dibanding baju Islam? Apakah ada mahkota yang lebih agung ketimbang mahkota marifat? Atau adakah hamparan yang lebih mulia ketimbang hamparan taat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakan, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan karunia dan rahmat itulah kalian semua bergembira. Dalam sebagian munajatnya Ibrahim bin Adham mengatakan, Ilahi, Engkau maha tahu surga dan seisinya, rasanya tak melintas padaku walau sesayap nyamuk setelah Engkau beri aku marifat kepadamu, dan kemesraanku kepadamu, dan Engkau telah membuatkan mencurah untuk tafakur atas keagunganmu, serta Engkau telah menjanjikan padaku untuk memandang wajahmu. Memang, sesungguhnya derajat terendah kaum arifin itu, manakala Allah memasukkannya ke dalam neraka yang diliputi azab, maka hatinya malah tambah cinta kepadanya, semakin mesra sukacita padanya, dan semakin rindu kepadanya. Ibnu Sirin berkata, jika aku harus memilih antara surga dan sholat 2 rakaat, aku memilih sholat 2 rakaat, karena dalam 2 rakaat ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, takarub kepadanya, sedang dalam surga yang ada kesenangan nafsu dan kesenangan manusia. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, mereka mengatakan, bakarlah dia, dan mintalah pertolongan pada Tuhan kalian, kata mereka. Nabi Ibrahim menjawab, cukuplah bagiku Tuhanku dan dialah sebaik-baik tempat berserah diri, sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik penolong. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai api jadilah dirimu dingin sejuk dan menyelamatkan atas Ibrahim. Berserah diri diriwayatkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkaulah sahabat dekatku, dan aku sahabat dekatmu. Maka jangan berpaling dariku, yang menyebabkan putusnya hubungan kesahabatan antara diriku dan dirimu,
karena orang yang benar-benar mengaku sahabat dekatku jika dibakar oleh api, hatinya sama sekali tidak bergeser dariku, karena menghormati kebesaranku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran, ketika Tuhannya berkata kepada Ibrahim, "Islamlah," Ibrahim menjawab, "Aku Islam kepada Tuhannya semesta alam." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kepasrahan totalnya, Islam, sampai kemudian ia dilempar dalam api. Abu Abdullah bin Muqatil bermunajat, "Ilahi, janganlah engkau masukkan diriku ke dalam neraka, karena api pun bisa menjadi dingin padaku karena cintaku kepadamu." Abu Ayyub As-Sikhtiyani berkata, "Neraka itu ditakuti bagi mereka yang lupa akan Tuhannya, lalu dikatakan pada mereka yang lupa itu, rasakan semua atas kelalaianmu dalam pertemuan harimu ini, dengan segenap balasan amalnya." Abu Hafs menegaskan, "Saya sangat khawatir atas marifat sebagian orang, yang sudah ditulis di jubah mereka, orang-orang merdekanya Allah setelah dikeluarkan dari neraka. Namun mereka memohon agar tanda tulisan itu dihapus dari mereka. Jika aku jadi mereka, aku sangat memohon agar tanda itu ditulis di seluruh anggota badanku, dan membuatku cukup bangga. Akulah dari golongan orang yang dimerdekakan dari neraka. Menurutku, apa yang diraih ahli surga dalam surganya adalah Rob Ta'ala, kedekatan padanya, dan memandangnya serta mendengarkan kalamnya." Ingat istri Fir'aun ketika bermunajat, "Tuhanku, bangunkan rumah bagiku di sisimu dalam surga." Sebagaimana disebutkan, tetangga dulu, baru rumah. Ibrahim bin Adham mengatakan, "Aku sangat malu jika tujuan utamaku adalah makhluk, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada sebagian para nabinya, 'Siapa yang berkehendak pada kami, ia tak ingin selain diri kami.'" Sebagian Syekh Sufi mengatakan, "Aku pernah melihat seorang pemuda di Masjidil Haram sedang dalam kondisi menderita dan kelaparan. Saya sangat kasihan padanya. Aku punya 100 dinar dalam kantong. Lalu kudekati dia, 'Hai sayang, ini buat kebutuhan-kebutuhanmu.' Pemuda itu tidak menoleh sama sekali padaku, dan aku terus mendesaknya. Pemuda itu berkata, 'Hai Syekh, dinar ini sesuatu yang tidak bisa aku jual dengan surga dan seisinya. Surga itu negeri keagungan, asal sumber keteguhan dan keabadian. Bagaimana aku menjualnya dengan harga yang hina?" Abu Musa Ad-Dailabi, pelayan Abu Yazid, semoga Allah merahmati keduanya, berkata, "Aku pernah mendengar seorang syekh di Bistam mengatakan, aku bermimpi, sepertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Kalian semua sedang mencari sesuatu dariku, selain Abu Yazid. Sesungguhnya dia mencariku dan menghendakiku, dan aku pun menghendakinya.'" Abu Abdullah mengatakan, "Jadikan Allah itu sebagai majlis dan tempat kemesraan. Disiplinlah hikmah pada Tuhanmu, maka dunia akan datang kepadamu dalam keadaan merana, dan kau diburu akhirat, dan akhirat begitu rindu. Hai pemburu dunia, tinggalkan dunia, maka dunia memburumu." Lanjutnya, Abu Said Al-Haras mengatakan, "Suatu hari aku di tempat wukuf, lalu aku ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu kebutuhan. Lantas muncul bisikan lembut tanpa suara kepadaku, 'Di hadapanmu Allah, kamu masih mencari selain Allah.'" Ada seseorang menulis surat kepada saudaranya, "Amma badu, tamparlah muka para penghasrat dunia dengan dunianya, tamparlah pencari akhirat pada wajah pemburunya, bermesralah dengan Robul Alamin, wassalam." Abu Abdullah An-Nasaj mengatakan, "Janganlah menumpuk banyak surga bagi orang beriman, karena Allah akan memberikan kelayakan yang lebih banyak dibanding surga, yaitu marifat." Seseorang sholat jenazah dengan 5 kali takbir, ditanya kenapa sampai 5 kali. 4 takbiranku untuk si mayit, dan 1 untuk 2 rumah, dunia akhirat, katanya. Kisah terjadi ketika ayat Al-Quran dibacakan pada Abu Yazid. "Di antara kalian ada yang berharap dunia, dan di antara kalian ada yang berharap akhirat." Lalu Abu Yazid berkata, "Mana yang berharap kepada Tuhan?" Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Anda meraih posisi derajat ini hingga mendahului kami?" Abu Bakar Siddiq menjawab, "Dengan 5 perkara. Pertama, aku dapatkan manusia 2 kelompok, pemburu dunia dan pemburu akhirat, sedangkan aku pemburu Tuhan. Kedua, sejak aku masuk Islam, aku tak pernah kenyang dengan makanan dunia. Ketiga, aku tak pernah segar minum minuman dunia.
Keempat, jika muncul di hadapanku dua pilihan amalia, amal dunia dan amal akhirat, aku pasti memilih amal akhirat. Kelima, aku berguru, bersahabat, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku senantiasa bersahabat yang sebaik-baiknya. Sungguh mengherankan, riwayat dari Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah mengatakan, sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang diniatkan. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia akan mendapatkan dunia, atau kepada perempuan, akan mengawininya, maka hijrahnya tergantung apa yang diorientasikannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasai dan yang lain. Hati kaum arifin senantiasa menuju Rabbul Alamin. Raihlah tujuan perjalanan akhir tanpa hambatan, hanya menuju dan bagi Allah, janganlah ke lain Allah. Setiap apa yang kau harapkan teguh dengan hijrah kepada Allah. Riwayat Anas bin Malik berkata, bahwa di bawah dinding di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar melalui firman-Nya. Dan di bawahnya ada perbendaharaan bagi keduanya, adalah lembaran dari emas, dan emas itu ada tulisan di dalamnya, Bismillahirrohmanirrohim. Aku heran kepada orang yang meyakini kematian, bagaimana ia bisa gembira. Aku heran pada orang yang meyakini takdir, bagaimana ia susah. Aku heran kepada orang yang meyakini adanya neraka, bagaimana ia bisa tertawa. Aku heran dengan orang yang meyakini sirnanya dunia dan penghuninya akan terbalik, bagaimana ia merasa tenteram di dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahab rahimahullah mengatakan, suatu ketika aku berjalan menuju wilayah Romawi, tiba-tiba ku dengar suara di balik bukit sedang bergema. Oh Tuhanku, aku heran pada orang yang mengenalmu, bagaimana dia malah senang dengan bencimu demi kerelaan pada selain dirimu. Oh Tuhanku, aku heran kepada orang mengenalmu, bagaimana ia masih berharap kepada selain dikau. Lalu aku mencari suara itu, ternyata di sana ada orang tua yang sedang bersujud, bermunajat. Maha suci engkau, sungguh mengherankan bagi makhluk, bagaimana mereka ini berharap padamu suatu gantimu. Maha suci engkau, sungguh mengherankan bagaimana mereka sibuk berbakti kepada selain engkau. Maha suci engkau, sangat mengherankan makhluk, bagaimana mereka rindu selain dirimu. Maha suci engkau, bagaimana mereka menikmati sesuatu selain dirimu, dan sesuatu selainmu. Lalu aku lewat, dan aku tak menghiraukan apa yang aku lihat. Abu Yazid berkata, aku heran kepada ahli surga, bagaimana mereka menikmatinya tanpa Allah, atau bagaimana mereka bisa bersukaria tanpanya. Aku heran orang yang merasa puas pada suatu kondisi ruhani, tanpa ia puas dengan sang pemilik kondisi ruhani itu. Lebih mengherankan pada mereka yang menghadapkan dirinya pada makhluk, sedangkan Allah Ta'ala memanggil, kemarilah padaku, padaku. Abdullah bin Muqatil mengatakan, aku heran kepada manusia, di mana Allah memilih untuk dirinya, dengan serba cukup darinya, malah manusia kontra darinya disertai rasa butuh padanya. Aku heran kepada orang yang sibuk dengan urusannya, padahal urusannya sudah selesai. Aku heran kepada orang yang memerintahkan orang lain sedang ia sendiri tidak mengerjakan. Ia marah pada orang lain sedang ia sendiri melanggar. Ia benci untuk maksiat sedangkan ia melakukannya. Ia senang untuk ditaati sedangkan ia tidak taat pada Tuhannya. Ia mencaci yang lain dengan prasangka, sedangkan ia tak pernah mencaci dirinya dengan yakin. Hatim al-Asham mengatakan, aku heran kepada orang yang malu pada makhluk, bagaimana ia tidak malu kepada Allah. Aku heran kepada orang yang mencari ridho makhluk sedangkan ia tidak mencari ridho Tuhan. Aku heran kepada orang yang mencintai ahli ibadah, sedangkan ia menuju maksiat. Aku heran kepada orang yang mengenal keagungan Allah, bagaimana ia bisa kontra padanya. Aku heran kepada orang yang makan rizki Tuhannya, bagaimana ia terima kasih kepada selain Allah. Aku heran kepada orang yang membeli budak dengan hartanya, bagaimana ia tidak membeli orang merdeka dengan kebajikannya dan ucapan indahnya. Khunais bin Abdullah berkata, aku heran kepada orang yang malamnya bangun, siangnya puasa, menjauhi larangan-larangannya, namun tidak bisa bertemu dengannya kecuali hanya menangis dan susah belaka. Aku heran kepada orang yang malamnya tidur, siangnya bermain-main, dipenuhi dosa-dosa, sedangkan ia tak akan bertemu dengannya selamanya.
malah ia tertawa bergembira. Yahya bin Mu'az berkata, "Aku heran kepada orang yang menghinakan dirinya untuk si budak, dan ia menemukan dari tuannya apa yang dia mau. Aku heran kepada orang yang konsumsinya roti kering, namun bermaksiat pada Tuhannya yang maha lembut. Aku heran kepada orang yang takut akan kematian dirinya tapi tidak takut kepada kematian hatinya, yang takut akan kehilangan dunianya, bagaimana ia tidak takut kehilangan agamanya?" Seorang sufi berdendang, "Ilahi, aku heran darimu dan dariku. Apakah kau mensirnakan diriku olehmu dariku engkau dekatkan aku darimu hingga kuduga sesungguhnya engkau adalah aku." Yahya bin Mu'az bermunajat, "Oh Ilahi, mengingat surga berarti kematian, mengingat neraka berarti kematian. Sungguh mengherankan orang yang hidup di antara dua kematian, soal surga ia tidak sabar, dan soal neraka ia tidak sabar atas siksanya." Dikatakan, mengingat wusyul adalah kematian, mengingat pisah adalah kematian. Bagaimana hati hidup di antara dua kematian? Kematian orang yang marifat itu sangat mengherankan, karena sang arif berada di antara kegembiraan marifat dan ketakutan pisah dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kematian berserasi dengan kesenangan marifat, atau bagaimana kehidupan disertai ketakutan pisah? Aku heran kepada orang yang berkata, "Aku mengingat Tuhanku. Adakah bisa lupa? Lalu aku mengingat yang kulupa, aku mati jika mengingatmu, kemudian hidup jika bukan karena air wusyulmu, aku tak pernah hidup lalu kau hidupkan dengan harapan, lalu aku mati oleh kerinduan. Seberapa banyak aku hidup padamu dan berapa aku mati, ku teguk air cinta, piala demi piala, tak habis-habismu minuman, tak puas-puasnya. Sungguh heran, perkaraku jadi aneh di setiap lorong keanehan, lalu aku jadi heran di setiap lorong keheranan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan artikel yang berjudul Nasihat Nabi Khidir alaihi salam kepada Syekh Malaya atau Sunan Kalijaga. Matahari berbeda dengan bulan, perbedaannya terdapat pada cahaya yang dipancarkannya. Sudahkah hidayah iman terasa dalam dirimu? Tauhid adalah pengetahuan penting untuk menyembah pada Allah. Juga makrifat harus kita miliki untuk mengetahui kejelasan yang terlihat, ya ru'yat, melihat dengan mata telanjang, sebagai saksi adanya yang terlihat dengan nyata. Maka dari itu kita dalami sifat dari Allah, sifat Allah yang sesungguhnya, yang asli dari Allah. Sesungguhnya Allah itu, Allah yang hidup. Segala afalnya, perbuatannya, adalah berasal dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan ru'yati. Kalau hidupmu senantiasa kamu gunakan ru'yat, maka itu namanya khairat, kebajikan hidup. Makrifat itu hanya ada di dunia. Jauhar awal khairat, mutiara awal kebajikan hidup, sudah berhasil kau dapatkan. Untuk itu secara tidak langsung kamu sudah mendapatkan pengawasan kamil, penglihatan yang sempurna. Insan kamil, manusia yang sempurna, berasal dari Zatullah, zatnya Allah. Sesungguhnya ketentuan gaib yang tersurat, adalah kehendak zat yang sebenarnya. Sifat Allah berasal dari zat Allah. Dinamakan insan kamil kalau mengetahui keberadaan Allah itu. Bila mana tidak tertulis namamu di dalam nuket gaib insan kamil, itu bukan berarti tidak tersurat. Iya, itulah yang dinamakan puji budi, usaha yang terpuji. Berusaha memperbaiki hidup, akan menjadikan kehidupan nyawamu semakin baik. Serta badannya, akan disebut badan Muhammad, yang mendapat kesempurnaan hidup. Syekh Malaya berkata lemah lembut, "Mengapa sampai ada orang mati yang dimasukkan neraka? Mohon penjelasan yang sebenarnya." Kanjeng Nabi Khidir berkata dengan tersenyum manis, "Wahai Malaya, maksudnya begini, neraka jasmani juga berada di dalam dirimu sendiri, dan yang diperuntukkan bagi siapa saja yang belum mengenal dan meniru laku Nabiullah. Hanya ruh yang tidak mati. Hidupnya ruh jasmani itu sama dengan sifat hewan, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Juga yang mengikuti bujuk rayu iblis, atau yang mengikuti nafsu yang merajalela seenaknya tanpa terkendali, tidak mengikuti petunjuk Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandalkan ilmu saja, tanpa memperdulikan sesama manusia keturunan Nabi Adam, itu disebut iman tadot. Ketahuilah bahwa umat manusia itu termasuk badan jasmanimu. Pengetahuan tanpa guru itu, ibarat orang menyembah tanpa mengetahui yang disembah. Dapat menjadi kafir tanpa diketahui, karena yang disembah kayu dan batu, tidak mengerti apa hukumnya,
itulah kafir yang bakal masuk neraka jahanam. Adapun yang dimaksudkan rat idafi adalah sesuatu yang kelak tetap kekal sampai akhir nanti kiamat dan tetap berbentuk ruh yang berasal dari ruh Allah. Yang dimaksud dengan cahaya adalah yang memancar terang serta tidak berwarna, yang senantiasa menerangi hati penuh kewaspadaan, yang selalu mawas diri atau introspeksi mencari kekurangan diri sendiri serta mempersiapkan akhir kematian nanti. Merasa sebagai anak Adam yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Ruh idafi sudah ada sebelum tercipta. Syirik itu dapat terjadi, tergantung saat menerima sesuatu yang ada. Itulah yang disebut jauharning. Keenamnya jauhar awal. Jauhar awal adalah mutiara ibaratnya. Mutiara yang indah penghias raga agar nampak menarik. Mutiara akan tampak indah menawan. Bermula dari ibarat ketujuh, dikala mendengarkan sabda Allah, maka ruh idafi akan menyesuaikan yang terdapat di dalam zat Allah yang mutlak. Ruh serba pasrah kepada zatullah, itulah yang dimaksudkan ruh idafi. Jauhar awal itu pula yang menimbulkan salat daim. Salat daim tidak perlu menggunakan air wudhu, untuk membersihkan hadas tidak disyaratkan. Itulah salat batin yang sebenarnya, diperbolehkan makan, tidur, syahwat maupun buang kotoran. Demikianlah tadi cara salat daim. Perbuatan itu termasuk hal terpuji, yang sekaligus merupakan perwujudan syukur kepada Allah. Jauhar tadi bersatu padu menghilangkan sesuatu yang menutupi atau mempersulit mengetahui keberadaan Allah yang terpilih. Adanya itu menunjukkan adanya Allah, yang mustahil kalau tidak berwujud sebelumnya. Kehidupan itu seperti layar dengan wayangnya, sedang wayang itu tidak tahu warna dirinya. Akibat junub sudah bersatu erat tetap bersih badan jisimmu. Adapun Muhammad badan Allah. Nama Muhammad tidak pernah pisah dengan nama Allah. Bukankah hidayah itu perlu diyakini? Sebagai pengganti Allah, dapat pula disebut utusan Allah. Nabi Muhammad juga termasuk badan mukmin atau orang yang beriman. Ruh mukmin identik pula dengan ruh idafi dalam keyakinanmu. Disebut iman maksum, kalau sudah mendapat ketetapan sebagai panutan jati. Bukankah demikian itu pengetahuanmu? Kalau tidak hidup begitu, berarti itu sama dengan hewan yang tidak tahu adanya sesuatu di masa yang telah lewat. Kelak, karena tidak mengetahui keislaman, maka matinya tersesat, kufur serta kafir badannya. Namun bagi yang telah mendapatkan pelajaran ini, segala permasalahan dipahami lebih seksama baru dikerjakan. Allah itu tidak berjumlah tiga, yang menjadi suri tauladan adalah Nabi Muhammad. Bukankah sebenarnya orang kufur itu mengingkari 4 masalah prinsip? Di antaranya bingung karena tiada pedoman manusia yang dapat diteladani. Kekafiran mendekatkan pada kufur kafir. Fahir dekat dengan kafir. Sebabnya karena kafir itu buta dan tuli, tidak mengerti tentang surga dan neraka. Fahir tidak akan mendekatkan pada Tuhan. Tidak mungkin terwujud pendekatan ini, tidak menyembah dan memuji, karena kekafirannya. Seperti itulah kalau fahir terhadap zatullah. Dan sesungguhnya Gusti Allah mematikan kefahiran manusia, kepastiannya ada di tangan Allah semata-mata. Adapun wujud zatullah itu, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Ruh idafi menimbulkan iman. Ruh idafi berasal dari Allah yang Maha Esa. Itulah yang disebut iman tauhid. Meyakini adanya Allah juga adanya Muhammad sebagai Rasulullah. Tauhid hidayah yang sudah ada padamu, menyatu dengan Tuhan yang terpilih. Menyatu dengan Gusti Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kamu harus menyatu bahwa Gusti Allah itu ada dalam dirimu. Ruh idafi ada di dalam dirimu. Makrifat itu sebutannya. Hidupnya disebut syahadat, hidup tunggal di dalam hidup. Sujud ruku sebagai penghiasnya. Ruku berarti dekat dengan Tuhan pilihan. Penderitaan yang selalu menyertai menjelang ajal tidak akan terjadi padamu. Jangan takut menghadapi sakaratil maut. Jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuanmu dengan Allah. Perasaan takut itulah yang disebut dengan sekarat. Ruh idafi tidak akan mati. Hidup mati, mati hidup. Akuilah sedalam-dalamnya bahwa keberadaanmu itu terjadi karena Allah itu hidup dan menghidupi dirimu, dan menghidupi segala yang hidup. Sastra alif, huruf alif, harus dimintakan penjelasannya pada guru. Jabar jernya pun harus berani susah payah mendalaminya. Terlebih lagi pengetahuan tentang kafir dan syirik. Sesungguhnya semua itu
tidak dapat dijelaskan dengan tepat maksud sesungguhnya. Orang yang menjelaskan syariat itu berarti sudah mendapatkan anugerah sifat Gusti Allah. Sebagai sarana pengabdian hamba kepada Gusti Allah, yang menjalankan salat sesungguhnya raga. Raga yang salat itu terdorong oleh adanya iman yang hidup pada diri orang yang menjalankannya. Seandainya nyawa tidak hidup, maka lam tamsyur, maka tidak akan menolong semua perbuatan yang dijalankan. Secara yang tersurat, salat itu adalah perbuatan dan kehendak orang yang menjalankan, namun sebenarnya Allah lah yang berkehendak atas hambanya. Itulah hakikat dari Tuhan penciptanya. Ruh idafi berada di tangan orang mukmin. Semua ruh berada di tangannya, yaitu terdapat pada ruh idafi. Ruh idafi adalah sifat jamal, sifat yang bagus atau indah, keindahan yang berasal zatullah. Ruh idafi nama sebuah tingkatan, makom, yang tersimpan pada diri utusan Allah, Rasulullah. Syarat jisim latif, jasad halus itu, harus tetap hidup dan tidak boleh mati. Cahayanya berasal dari ruh itu, yang terus-menerus meliputi jasad, yang mengisyaratkan sifat jalal, sifat yang perkasa, dan sekaligus mengisyaratkan adanya sifat jamal, sifat keindahan. Jauhar awal mayit, mutiara awal kematian, itu, memberi isyarat hilangnya diri ini. Setelah semua menemui kematian di dunia, maka akan berganti hidup di akhirat. Kurang lebih 3 hari perubahan hidup itu pasti terjadi. Asal mula manusia terlahir, dari adanya ayah, ibu serta Tuhan yang Maha Pencipta. Satu kelahiran berasal dari 3 asal lahir. Ya, itulah isyarat dari 3 hari. Setelah dititipkan selama 7 hari, maka dikembalikan kepada yang menitipkan, yang memberi amanat. Titipan itu harus seperti sedia kala. Bukankah tauhid itu sebagai sarana untuk makrifat? Titipan yang ke-30 hari, itu juga termasuk juga titipan, yang ada hanya kemiripan dengan yang 7 hari. Kalau menangis mengeluarkan air mata karena menyesali sewaktu masih hidup, seperti teringat semasa kehidupan itu berasal dari nur, yang mana cahayanya mewujudkan dirimu. Hal itulah yang menimbulkan kesedihan dan penyesalan yang berkepanjangan. Tak terkecuali siapapun yang merasakan itu semua, sebagaimana kamu mati, saya merasa kehilangan. Mati atau hilang bertepatan hari kematian yang ke-40 hari. Bagaimanakah yang lebih tepat untuk melukiskan persamaan sesama makhluk hidup secara keseluruhannya? Allah dan Muhammad semuanya berjumlah 1. 100 pun dapat dilukiskan seperti satu bentuk, seperti diibaratkan dengan adanya cahaya yang bersumber dari cahaya Muhammad yang sesungguhnya. Sama hal pada saat kamu memohon sesuatu, ruh jasad hilang di dalamnya, kehadirat Tuhan yang Maha Pemberi. Tepat pada hari ke-1000, tidak ada yang tertinggal. Kembalinya pada Allah sudah dalam keadaan yang sempurna. Sempurna seperti mula pertama dalam keadaan yang sempurna. Sempurna seperti mula pertama diciptakan. Syekh Malaya terang hatinya, mendengarkan pelajaran yang baru diterima dari gurunya Syekh Mahyuningrat Kanjeng Nabi Khidir. Syekh Malaya senang hatinya sehingga beliau belum mau keluar dari dalam tubuh Kanjeng Nabi Khidir. Syekh Malaya menghaturkan sembah, sambil berkata manis seperti gula madu. Kalau begitu hamba tidak mau keluar dari raga dalam Tuan. Lebih nyaman di sini saja yang bebas dari sengsara derita. Tiada selera makan tidur, tidak merasa ngantuk dan lapar, tidak harus bersusah payah dan bebas dari rasa pegal dan nyeri. Yang terasa hanyalah rasa nikmat dan manfaat. Kanjeng Nabi Khidir memperingatkan, yang demikian tidak boleh kalau tanpa kematian. Kanjeng Nabi Khidir semakin iba kepada pemohon yang meruntuhkan hatinya. Kata Kanjeng Nabi Khidir, kalau begitu yang awas sajalah terhadap hambatan upaya. Jangan sampai kau kembali, memohonlah yang benar dan waspada. Anggaplah kalau sudah kau kuasai, jangan hanya digunakan dengan dasar bila ingat saja, karena hal itu sebagai rahasia Allah. Tidak diperkenankan mengobrol kepada sesama manusia, kalau tanpa seizinnya. Sekiranya akan ada yang mempersoalkan, memperbincangkan masalah ini, jangan sampai terlanjur, jangan sampai membanggakan diri, jangan peduli terhadap gangguan, cobaan hidup, tapi justru terimalah dengan sabar. Cobaan hidup yang menuju kematian, ditimbulkan akibat buah pikir. Bentuk yang sebenarnya ialah tersimpan rapat di dalam jagatmu. Hidup tanpa ada yang menghidupi kecuali Allah saja. Tiada antara lamanya tentang adanya itu.
Bukankah sudah berada di tubuh? Sungguh, bersama lainnya selalu ada dengan kau. Tak mungkin terpisahkan, kemudian tidak pernah memberitahukan dari mana asalnya dulu. Yang menyatu dalam gerak perputaran bawana. Bukankah berita sebenarnya sudah ada padamu? Cara mendengarnya adalah dengan ruh sejati, tidak menggunakan telinga. Cara melatihnya, juga tanpa dengan mata. Adapun telinganya, matanya yang diberikan oleh Allah. Ada padamu itu, secara batinnya ada pada sukma itu sendiri. Memang demikianlah penerapannya, ibarat seperti batang pohon yang dibakar, pasti ada asap apinya, menyatu dengan batang pohonnya. Ibarat air dengan alunnya, seperti minyak dengan susu, tubuhnya dikuasai gerak dan kata hati. Demikian pun dengan Hyang Sukma, sekiranya kita mengetahui wajah hamba Tuhan dan sukma yang kita kehendaki ada, diberitahu akan tempatnya seperti wayang ragamu itu. Karena datanglah segala gerak wayang, sedangkan panggungnya jagat, bentuk wayang adalah sebagai bentuk badan atau raga. Bergerak bila digerakkan, segala-galanya tanpa kelihatan jelas, perbuatan dengan ucapan. Yang berhak menentukan semuanya, tidak tampak wajahnya. Kehendak justru tanpa wujud dalam bentuknya. Karena sudah ada pada dirimu. Permisalan yang jelas ketika berhias. Yang berkaca itu Hyang Sukma. Adapun bayangan dalam kaca itu ialah dia yang bernama manusia sesungguhnya, terbentuk di dalam kaca. Lebih besar lagi pengetahuan tentang kematian ini dibandingkan dengan kesirnaan jagat raya, karena lebih lembut seperti lembutnya air. Bukankah lebih lembut kematian manusia ini? Artinya lembut kesirnaan manusia, artinya lebih dari, karena menentukan segalanya. Sekali lagi artinya lembut ialah sangat kecilnya. Dapat mengenai yang kasar dan yang kecil. Mencakup semua yang merangkak, melata tiada bedanya, benar-benar serba lebih. Lebih pula dalam menerima perintah dan tidak boleh mengandalkan pada ajaran dan pengetahuan. Karena itu bersungguh-sungguhlah menguasainya. Pahamilah liku-liku seolah tingkah kehidupan manusia. Ajaran itu sebagai ibarat benih sedangkan yang diajari ibarat lahan. Misal kacang dan kedelai, yang disebar di atas batu. Kalau batunya tanpa tanah pada saat kehujanan dan kepanasan, pasti tidak akan tumbuh. Tapi bila kau bijaksana, melihatmu musnahkanlah pada matamu. Jadikanlah penglihatanmu sukma dan rasa. Demikian pula wujudmu, suaramu. Serahkan kembali kepada yang empunya suara. Justru kau hanya mengakui saja sebagai pemiliknya. Sebenarnya hanya mengatasnamai saja. Maka dari itu kau jangan memiliki kebiasaan yang menyimpang, kecuali hanya kepada Hyang Agung. Dengan demikian kau Hang Raga Sukma, yaitu kata hatimu sudah bulat menyatu dengan Kawula Gusti. Bicarakanlah menurut pendapatmu. Bila pendapatmu benar-benar meyakinkan, bila masih merasakan sakit dan was-was, berarti kejangkitan bimbang yang sebenarnya. Bila sudah menyatu dalam satu wujud, apa kata hatimu dan apa yang kau rasakan? Apa yang kau pikir terwujud ada, yang kau cita-citakan tercapai, berarti sudah benar untukmu, sebagai upah atas kesanggupanmu sebagai khalifah di dunia. Bila sudah memahami dan menguasai amalan dan ilmu ini, hendaknya semakin cermat dan teliti atas berbagai masalah. Masalah itu satu tempat dengan pengaruhnya. Sebagai ibaratnya sekejap pun tak boleh lupa. Lahiriah kau landasilah dengan pengetahuan 4 hal. Semuanya tanggapilah secara sama, sedangkan kelimanya adalah dapat tersimpan dengan baik, berguna di mana saja. Artinya mati di dalam hidup, atau sama dengan hidup di dalam mati. Ialah hidup abadi, yang mati itu nafsunya, lahiriah badan yang menjalani mati. Tertimpa pada jasad yang sebenarnya. Kenyataannya satu wujud, raga sukma, sukma muksa. Jelasnya mengalami kematian. Syekh Malaya, terimalah hal ini sebagai ajaranku dengan senang hatimu. Anugerah berupa wahyu akan datang kepadamu. Seperti bulan yang diterangi cahaya temaram. Bukankah turunnya wahyu meninggalkan kotoran? Bersih bening, hilang kotorannya. Kemudian Kanjeng Nabi Khidir berkata dengan lembut dan tersenyum. Tak ada yang dituju, semua sudah tercakup haknya. Tidak ada yang diharapkan dengan keprawiraan, kesaktian semuanya sudah berlalu. Toh semuanya itu alat peperangan. Habislah sudah wejangan Kanjeng Nabi Khidir. Syekh Malaya merasa sungkan sekali di dalam hati. Mawas diri ke dalam dirinya sendiri. Kehendak hati rasanya sudah mendapat petunjuk yang cukup.
Rasa batinnya menjelajah jagat raya tanpa sayap. Ke seluruh jagat raya, jasadnya sudah terkendali. Menguasai hakikat semua ilmu. Misalnya bunga yang masih kuncup, sekarang sudah mekar berkembang dan baunya semerbak mewangi. Karena sudah mendapat San Pancaretna, kemudian Sunan Kalijaga disuruh keluar dari raga Kanjeng Nabi Khidir kembali ke alamnya semula. Lalu Kanjeng Nabi Khidir berkata, "Hai, Malaya, kau sudah diterima Hyang Sukma, berhasil menyebarkan aroma kasturi yang sebenarnya, dan rasa yang memanaskan hatimu pun lenyap, sudah menjelajahi seluruh permukaan bumi." Artinya godaan hati ialah rasa qanaah yang semakin dimantapkan. Ibarat memakai pakaian sutra yang indah. Selalu mawas diri, semua tingkah laku yang halus. Diserapkan ke dalam jiwa, dirawat seperti emas. Dihiasi dengan keselamatan, dan dipajang seperti permata, agar mengetahui akan kemauan berbagai tingkah laku manusia. Perhaluslah budi pekertimu atau akhlak ini. Warna hati kita yang sedang mekar baik, sering dinamakan kasturi jati. Sebagai pertanda bahwa kita tidak mudah goyah terhadap gerak-gerik, sikap hati yang ingin menggapai sesuatu tanpa ilmu, ingin mendalami tentang ruh itu justru keliru. Lagi pula secara penataan, kita itu ibaratnya busana yang dipakai sebagai kerudung. Sedangkan yang ikat kepala sebagai sarungmu. Kemudian terlibat ingatan ketika dulu. Ibarat mendalami mati ketika berada di dalam rongga ragaku. Tampak oleh Sunan Kalijaga cahaya, yang warnanya merah dan kuning itu, sebagai hambatan yang menghadang agar gagal usaha atau ikhtiar atau cita-citanya. Dan yang putih di tengah itulah yang sebenarnya harus diikuti. Kelimanya harus tetap diwaspadai. Kuasailah seketika, jangan sampai lupa. Bisa dipercaya sifatnya. Berkat kesediaanku berbuat sebagai penyekat. Untuk alat pembebas sifat berbangga diri. Yang selalu didambakan siang dan malam. Bukankah aku banyak sekali melekat atau mengetahui caranya pemuka agama yang ternyata salah dalam penafsiran. Dan penyampaian keterangannya, anggapannya sudah benar. Tak tahunya malah mematikan pengertian yang benar. Akibatnya terperosok dalam penerapannya. Ada pemuka agama yang ibaratnya menjadi murung. Ia hanya sekedar mencari tempat bertengger saja, yaitu pada batang kayu yang baik rimbun, lebat buahnya, kuat batangnya. Untuk kemuliaan hidup baru, ada orang yang berkedudukan, ada yang ikut orang kaya. Akhirnya dimasyarakatkan. Ibaratnya seperti sekedar memperoleh kemuliaan sepele. Jadinya tersesat-sesat. Ada pula yang justru memiliki jalan terpaksa. Demikian, artikel ini dimuat di Matops Blog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan nasihat atau wejangan Syekh Ahmad Ar-Rifai, pengasas Tarekat Rifaiyah. Nasihat ini diambil dari dailysufi.blogspot.com. Dengan dibacakan nasihat ini, semoga Allah melimpahkan ibrah dan hikmah, guna menggapai ridha ilahi. Musibah batin itu hijab. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan-perbuatan baik bisa menjaga serangan keburukan, dan sesungguhnya sedekah rahasia itu bisa meniup api amarah Tuhan, dan sebenarnya silaturahim itu menambah usia dan menghapus kemiskinan. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis yang mulia ini ada pelajaran akhlak mulia, di mana kaum arifin membumbung menuju Rabb-nya, sebab asas dari marifat adalah makarimul akhlak, semulia-mulianya akhlak, sedangkan akhlak buruk adalah, nauzubillah, adalah wujud terhijabnya rahasia batin dari Allah Ta'ala. Anak-anakku sekalian, di antara musibah rahasia batin terbesar adalah terhijabnya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang mendapatkan musibah seperti ini, pada dasarnya ia telah menggabungkan musibah-musibah lainnya. Sang pecinta itu senantiasa mabuk ilahi, sang pemabuk tak akan merasakan derita musibah ketika mabuk, baru di saat sadar merasakan deritanya. Musibah terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bisa diganti atas kehilangannya selamanya, kecuali dengan menepiskan segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rahasia batin kita, tak ada ancaman lebih serius di dalam Al-Quran dibanding ayat ini. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Betapa banyak orang yang taat tetapi terhijab dari yang ditaati. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Betapa banyak orang yang dapat nikmat tapi terhijab dari Sang Pemberi nikmat. Betapa banyak orang yang tidur, diberi rizki kesadaran bangun ketika ia sedang tertidur. Betapa banyak orang yang sadar tertidur justru setelah ia bangun. Betapa banyak orang yang pendosa, justru diberi rizki kewalian dan meraih derajat abrar. Betapa banyak orang zuhud yang gugur dari wilayahnya, dan menempuh jalan pendosa. Hijab itu siksa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak ahli amal yang terhijab gara-gara melihat amalnya, jauh dari memandang anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga mata hatinya buta. Lalu ia terlempar jauh, sementara ia menduga dirinya telah sampai, wusyul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang lebih mengerikan di mata orang arif dibanding hijab itu sendiri, walau sekejap mata. Padahal siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala terbesar pada hamba adalah hijab dan terjauhkan darinya. Salah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dikisahkan sedang bermunajat, "Oh Tuhanku, sampai kapan aku maksiat kepadamu, sedangkan Engkau tak pernah menyiksaku?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada seorang nabi di kala itu, "Katakan kepadanya, sampai kapankah aku menyiksamu, sedangkan kamu tidak mengerti? Bukankah engkau telah aku tutup dari kelembutan-kelembutan kebahagiaanku? Bukankah aku telah mengeluarkan kemanisan munajat kepadaku dari hatimu?" Abu Musa, pelayan Abu Yazid mengatakan, suatu hari Syekh Abu Yazid memasuki suatu kota, kemudian masa banyak datang berjubal mengikutinya. Ketika Abu Yazid melihat mereka dan berjubalnya mereka, beliau mengatakan, "Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari terhijab padamu karena mereka, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari hijabmu atas mereka, karena gara-gara aku." Semoga Allah merahmatinya. Betapa banyak kesadaran itu, dan betapa benarnya Abu Yazid dengan Tuhannya, betapa besarnya kasih sayang Abu Yazid pada sahabat-sahabatnya kaum muslimin. Ia menginginkan kebajikan dan pandangan yang benar bagi mereka, sebagaimana pada dirinya. Ingatlah, hai orang yang bergaul dengan masa, dan masa yang fanatik kepada Anda. Hati-hati, betapa banyak ketukan-ketukan sandal di sekitar toko sirna dari kepalanya, betapa banyak hilang agamanya. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Manusia terbagi menjadi 4 golongan. 1. Ada orang yang hatinya memandang tajam, dengan pandangan cahaya yakin atas rahasia ciptaannya dan keparipurnaan kuasanya. 2. Ada orang yang akalnya tajam, memandang dengan cahaya kecerdasannya pada janji dan ancamannya. 3. Ada orang yang rahasia batinnya, sir, tajam, memandang setiap saat dengan cahaya marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Ada orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tertutup, tidak sama sekali bisa memandang, dan inilah yang disebut dalam ayat, "Dan siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat lebih buta dan lebih sesat jalannya." Ingatlah, orang kafir itu tertutup dari cahaya hidayah oleh kegelapan sesat. Ahli maksiat tertutup dari cahaya takwa oleh kegelapan alpa. Ahli ibadah tertutup dari cahaya taufik dan pertolongan Allah Ta'ala oleh kegelapan memandang ibadahnya. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan hijab-hijab ini, mereka akan memandang dengan mata cahaya menuju cahaya, maka pada saat itulah mereka terhijab dari segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memandang pada gerak dan perbuatannya ketika taat kepada Allah Ta'ala, pada saat yang sama ia telah terhijab dari sang empunya gerak dan perbuatan, dan ia jadi merugi besar. Siapa yang memandang sang empunya gerak dan tindakan, ia akan terhijab dari memandang gerak dan perbuatannya sendiri, sebab ketika ia melihat kelemahannya dalam mewujudkan tindakan dan menyempurnakannya, ia telah tenggelam dalam anugerahnya. Terkadang seseorang terhijab dari manisnya ibadah, melalui memandang ibadahnya. Terkadang seseorang terhijab dari kebenaran kehendak, karena memandang manisnya ekstase. Terkadang seseorang terhijab dari memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi anugerah, karena memandang anugerah itu sendiri. An-Nasaj mengatakan, siapa yang memandang dirinya dalam ibadahnya, berarti tidak bisa bersih dari ujub. Siapa yang memandang makhluk, ia tak akan bersih dari riya. Siapa yang memandang taatnya, tak akan bersih dari tipu daya. Siapa yang memandang pahala tak akan pernah bersih dari hijab. Siapa yang memandang Rabb Ta'ala, maka itulah berada dalam posisi yang benar di sisi Tuhan di Raja yang kuasa. Abu Bakar bin Abdullah mengatakan,
Siapa yang sibuk dengan nuansa hikmah dan rahasia-rahasianya, maka ia akan terhijab dari hakikatnya, dan aku tak pernah diperlihatkan maksiat yang lebih bahaya ketimbang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penggantungan hati pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hasrat dan zikir pada selain Allah Ta'ala adalah hijab antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, betapa banyak kebajikan yang dilakukan seseorang yang tak ada keburukan baginya, justru lebih berbahaya padanya dibanding keburukan itu sendiri, dan betapa banyak keburukan yang dilakukan seseorang yang tak ada kebajikan padanya, justru lebih bermanfaat padanya dibanding kebajikan itu sendiri. Maksudnya, kebajikan itu sebenarnya terpuji, dan keburukan itu tercela. Namun sepanjang seorang hamba dalam berbuat kebajikan masih melihat kebajikannya, maka ia berada di medan pamer dan kebanggaan. Dan sepanjang hamba dalam keburukan, namun ia masih melihat keburukan itu, berarti ia berada di medan remuk redam dirinya dan merasa sangat butuh padanya. Padahal kondisi hamba dalam situasi sangat butuh pada Allah itu lebih baik. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Allah, aku mohon berlindungan padamu dari syirik tersembunyi." Sedangkan Rabi'ah menegaskan, dunia telah menutupi penghuninya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya mereka meninggalkannya, pastilah tampak di alam malakutnya, lalu ia kembali dengan sari guna yang berfaedah. Sayyid Mansur Ar-Rabbani menegaskan, dengan apa sang hamba dikenal bahwa ia tidak terhijab dari Tuhannya? Ia menjawab, jika ia mencarinya dan ia tidak menuntut apapun darinya, hamba menghendakinya dan ia tidak berkehendak sesuatu darinya, dan dia tidak memilih, karena menyerahkan pilihan padanya, walaupun dipilihkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Setiap orang yang di dalam hatinya tidak ada penetrasi karisma ilahi, tidak ada cahaya cinta padanya, tidak ada kemesraan kebersamaan dengannya, maka ia terhijab, tandasnya. Katanya pula, asteris cukuplah buatmu marifat itu, manakala engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memandangmu, dan cukuplah ibadah itu, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak butuh padamu. Asteris cukuplah cinta itu bagimu, jika engkau tahu bahwa cintanya mendahului cintamu padanya. Asteris cukuplah zikir bagimu, bahwa zikirnya mendahului zikirmu. Asteris hati ketika dilanda karisma ilahi, segala hal berbau syahwat sirna. Asteris ketika hati di hamparan marifat, segala hal kealpaan sirna. Asteris hati ketika didudukkan pada tempat ketunggalan dengan tunggal bagi yang tunggal, itulah tempat duduk yang benar. Malunya kaum arifin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu itu sebagian dari iman, hadis riwayat Muslim. Malu yang biasanya terekspresi pada wajah manusia merupakan gambaran tentang malu yang ada dalam hati manusia, yaitu malu karena sesuatu dari Allah Ta'ala. Sehingga malu terekspresi dari malu wajah dan malu kolbu, merupakan bagian dari iman kepada Allah Ta'ala, di mana kaum arifin menjadikannya sebagai orientasi atas kelemahan dan cacat rahasia hatinya di hadapan Allah Ta'ala. Karena itulah kolbu kaum arifin merupakan perbendaharaan Allah Ta'ala di muka bumi. Di dalam kolbu itu ada titipan rahasianya, kelembutan hikmahnya, kelembutan cintanya, cahaya-cahaya ilmunya dan amanah kemarifatannya. Wacana kaum arifin senantiasa muncul dari musyahadah kalbunya, aksentuasi dari pengetahuan rahasia, dan penjelasan mengenai amalia batin, berupa penjelasan mengenai pemisahan perkara dengan wusyul, penjelasan faktor-faktor yang mengganggu hubungan dengan Allah Ta'ala, dan faktor-faktor yang mendorong menuju Allah Ta'ala. Faktor pendorong pada kepentingan makhluk, selain Allah, adalah dunia, nafsu dan makhluk itu sendiri. Sedangkan faktor yang mendorong kita menuju Allah Ta'ala adalah akal, yakin, dan marifat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa yang mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya, yakni siapa yang mengenal apa yang mesti dilakukan untuk dirinya, ia mengenal apa yang harus dilaksanakan untuk Tuhannya. Ungkapan para arifin berkisar pada 5 arah. 1. Bihi, bersama Allah. 2. Lahu, bagi Allah. 3. Minhu, dari Allah. 4. Ilaihi, menuju Allah. 5. Alaihi, bersandar pada Allah. Dalam ucapan mereka tidak ada kata seperti aku, sesungguhnya diriku, kami, bagiku dan denganku. Karena kata-kata mereka bersifat manunggal, fardaniyah.
Geraknya adalah serba bergantung padanya. Somadaniyah, akhlak mereka senantiasa merupakan manifestasi robaniyah. Robaniyah, kehendak mereka adalah kemanunggalan. Wahdaniyah, isyarat mereka tidak akan dikenal kecuali oleh orang yang hatinya membara kepadanya, yang di dalamnya ada rahasia-rahasia tersembunyi, mutiara-mutiara suci, pancaran-pancaran cahaya, lautan kasih, kunci-kunci kegaiban rahasia, wadah kerinduan dan taman kemesraan. Yahya bin Mu'az mengatakan, hati itu seperti periuk, wadah ciduknya adalah lisan. Setiap lisan senantiasa menciduk apa yang ada di periuk hatinya. Abu Bakar Al-Wasiti ditanya tentang pendapatnya seputar ucapan ahli marifat, ia menjawab, gambaran tentang marifat seperti cahaya dalam lampu dan lampu itu digantung di dalam rumah, sepanjang lampu itu ada dalam rumah, sepanjang itu pula terang. Ketika pintu rumah dibuka, maka cahaya lampu itu akan menerangi halaman. Kalam kaum arifin senantiasa memancarkan cahaya kepada ahli cahaya, hingga air mata mereka meleleh, dan lisannya berzikir. Allah Ta'ala berfirman, bila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu melihat air mata mereka meleleh, karena marifat mereka terhadap Allah, mereka mengatakan, oh Tuhan kami beriman dan catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikanmu. Metafor jiwa kaum arif seperti rumah, hatinya seperti lampu, minyaknya adalah rasa yakin, airnya dari kejujuran hati, pintalannya dari ikhlas, kacanya dari kebeningan dan kerelaan hati, dan gantungannya dari akal. Khauf itu adalah api dalam cahaya, sedangkan raja, harapan, adalah cahaya dalam api. Marifat seperti cahaya dalam cahaya. Lampu itu digantung di pintu lobang, jika seorang arif membuka mulutnya, akan muncul hikmah dari dalam hatinya, mengalirlah cahaya hati lewat mulutnya, lalu cahaya itu membias kepada mereka yang siap disemai cahaya, lalu cahaya saling bergantungan dengan cahaya. Ada sebagian ucapan lebih dahsyat dibanding cahaya matahari, dan sebagian lebih gulita dibanding gelapnya malam. Kalam ahli marifat senantiasa adalah perbendaharaan Tuhan yang Maha Suci, di mana sumber-sumbernya adalah kolbu kaum arifin, di mana Allah memerintahkan agar menginfakkan cahaya itu kepada yang lain yang berhak menerimanya, dalam firman-Nya. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dan dengan hikmah dan nasihat yang bagus berilah argumentasi dengan argumen yang lebih bagus. Sesungguhnya Tuhanmu Dia lebih tahu pada orang yang tersesat dari jalannya, dan Ia Maha tahu pada orang yang diberi hidayah. Sebagian arifin ditanya, manakah cahaya yang lebih hebat ketimbang matahari? Marifat, jawabnya, apa yang lebih berguna dibanding air? Ucapan ahli marifat, katanya, apa yang lebih harum aromanya ketimbang minyak kesturi? Waktunya orang arif, apa pekerjaan orang arifin? Memandang pekerjaan rububiyah dan panji-panji kelembutan kudrah, jawabnya. Hasrat orang-orang soleh, Abu Said Al-Balhi, ditanya, kenapa ucapan orang pendahulu, salaf, lebih utama dibanding orang akhir, khalaf? Karena kehendak mereka adalah memuliakan Islam, menyelamatkan jiwa, kasih sayang pada sesama saudara dan ridho kepada Ar-Rahman, jawabnya. Sedangkan kehendak kita adalah memanjakan hawa nafsu, mencari pujian orang dan mencari kenikmatan dunia. Tambahnya lagi, seorang hamba manakala taat pada Tuhannya, Allah memberinya rejeki seteguk air dari sumber marifat, lalu ia mengucapkan dengan lisannya, namun jika ia meninggalkan taatnya, ia tidak akan merusak taat itu, namun tetap tersimpan di hatinya, dan tidak mengucapkannya dengan lisannya, agar ia tetap dalam sesalnya dan menjadi cobaan dengan berbagai ujian. Tiada dua orang beriman yang bertemu, yang keduanya berzikir kepada Allah, melainkan Allah menambah cahaya marifatullah pada kedua hatinya, sebelum keduanya berpisah. Sesungguhnya Allah memunculkan ahli marifat di atas puncak gelombang lautan intuisi, kolbu dan memuliakan mereka di atas perbendaharaan rahasia serta rahasia pengetahuan yang tak terhingga jumlahnya. Tidak pernah putus uraiannya, tidak pernah ditemukan ujung dalamnya, tidak sirna keajaibannya, hingga mereka menyelami cahaya marifat, dalam kedalaman isyarat yang terpendam, dalam makna-maknanya yang tersembunyi, hingga keluar dengan keajaiban satriguna dan kelembutan bekal-bekal melimpahnya, hakikat-hakikat dan isyaratnya, yang membakar kolbu para pecinta, memesrakan ruh para penempuh. Itulah cahaya dari cahaya hidayah, di mana seorang hamba meraih petunjuk dari kebajikan riayah, penjagaan jiwa, jika meraih taufik dan inayah.
Yahya bin Mu'az berkata, aku bertemu kaum arifin yang dilimpahi hikmah. Aku temukan mayoritas mereka tidak memiliki apa-apa, malah mereka dibiayai yang lain. Laits al-Misri, punya saudara yang ada di Iskandariyah. Ketika ia datang, saudaranya menjawab, aku sedang menghadap Allah. Mana faedah dari penghadapanmu pada Tuhanmu? Saudaranya diam. Lalu Laits mengatakan, sang hamba jika menghadap pada Allah dengan keselarasan yang benar, Allah memberikan faedah-faedah yang tak pernah terlintas di hati manusia. Yahya bin Mu'az, manakala bicara suatu hari, tiba-tiba ada orang yang berteriak keras di majelisnya, sembari merobek-robek bajunya. Hai, apa yang kamu katakan? Kalam ahli marifat, ketika muncul dari sumber rahasia kemanunggalan, ia menggali hati orang yang dibakar rindu dan cinta dengan apinya, lantas sifat-sifat manusiawi sirna. Karena itu kalimat orang yang bertakwa itu posisinya mendekati wahyu. Suatu ketika ada kata-kata terucap dari mereka, lalu ditanya, apa yang membuatmu bicara seperti ini? Hatiku mengatakan demikian, bermula dari pikiranku, dari rahasia jiwaku, dari Tuhanku, katanya. Sandaran hikmah adalah wujudnya hikmah, yaitu barang berharga yang hilang dari penempuh. Ketika ditemukan ia ambil, ia tak peduli dari manapun wadahnya, dari manapun diucapkannya, dari hati mana dinukil atau dari dinding mana terukir atau dari kafir mana didengar. Nilai hikmah, dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang ingin ilmu oleh Allah tanpa belajar, mendapatkan petunjuk tanpa hidayah, maka zuhudlah dari dunia. Setiap hikmah ada ahli dan zamannya, dan zaman itu telah berlalu dengan sejumlah besar ahlinya, sedangkan yang tersisa kini hanyalah musibah, maka kami kepada Allah, dan kami kepadanya kembali. Carilah lampu-lampu kalam kaum arifin sebelum mereka wafat, suatu nikmat yang kalian rasakan kemuliaannya, keutamaannya yang paripurna, dan Luqman dipilih oleh Allah dengan hikmah, karena kemuliaan hikmahnya. Hikmah itu sidikun, kebanggaan mutakun, firdaus para arifun, warisan para nabi dan mursalun, burulah sebelum sirna. Dian-dian cahaya manusia di setiap bumi, merekalah ulama generasi mulia. Ilmunya memancarkan cahaya di setiap lembah bagai purnama yang membias tanpa awan. Jalan istiqomah diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak seorang pun hamba yang muslim, sholat lillahi ta'ala setiap hari 12 rakaat, sholat sunnah, bukan sholat fardu, kecuali Allah membangunkan rumah di dalam surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Hadis ini memotivasi untuk menegakkan ibadah-ibadah sunnah, karena ibadah sunnah salah satu bentuk takarub kepada Allah Ta'ala, sekaligus menjadi bekal kaum arifun dalam menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi perilaku kaum yang mengkhususkan, menyendiri, jiwanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, ketahuilah, siapa yang hakikat batinnya menyendiri bersama Allah secara total, dan rahasia sirnya benar-benar manunggal, akan terbuka seluruh tirai, segala bukti menjadi nyata, ketika musyahadah pada cahaya al-haq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah Allah menuangkan minuman dengan gelas cintanya, hingga ia mabuk dari lainnya, segalanya menjadi riang dan ringan, segala diamnya adalah zikir, nafasnya adalah tasbih, kalamnya adalah penyucian, dan tidurnya adalah sholat, doa. Sang hamba senantiasa menaiki kendaraan marifat, hingga bertemu yang dimarifati. Bila sudah bertemu, ia abadi selamanya bersamanya, tidak berpaling ke lainnya. Kolbu itu ibarat istana, dan marifat adalah rajanya, akal adalah menterinya yang punya departemen dan instrumen, lisan sebagai penerjemah, sedangkan rahasia batinnya dari Hazanah Ar-Rahman, masing-masing konsisten dengan posisinya, sedangkan arah seluruhnya adalah istiqomahnya sir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sir istiqomah, maka marifat menjadi istiqomah, lalu akal menjadi lurus. Bila akal konsisten, kolbu akan konsisten. Bila kolbu konsisten, jiwa akan konsisten. Bila nafsu konsisten, dalam pengendalian, perilaku batin akan konsisten. Sir dicahayai oleh sifat jamal dan jalalnya. Akal dicahayai oleh cahaya kesadaran dan renungan pelajaran. Kolbu dicahayai oleh cahaya rasa takut dan cinta disertai kontemplasi fikiran. Nafsu dicahayai dengan cahaya olah jiwa dan pengekangan. Sir adalah lautan dari samudera anugerah pemberiannya,
dan gelombangnya tak terhingga, tiada henti pula. Jika sir konsisten bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa akan abadi dalam musyahadah, dan sirna dari penglihatan pada istiqomahnya. Perlu diketahui bahwa jalan istiqomah, konsistensi, itu laksana tenda agung dari jalan akhirat, dan berjalan di tepinya lebih sulit dibanding jalan di tepian akhirat. Alam rahasia bisa menjadi tipu daya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka pada hati hamba yang masih ada cinta pada yang lain selain Dia. Mereka tidak ingin sesuatu dari Allah kecuali Allah. Dalam sebagian kitabnya Allah Ta'ala berfirman, "Bila yang kesibukan jiwa hambaku lebih kepadaku dibanding yang lain, maka kujadikan nikmat dan hasrat ada dalam mencintaiku, dan aku singkapkan hijab antara diriku dengan dirinya." Ada seseorang sedang masuk dalam tempat Syekh Sari As-Sakati. Lantas lelaki itu bertanya, "Manakah yang bisa mendekatkan pada Allah Ta'ala, hingga sang hamba bisa mendekat kepadanya?" Maka As-Sari menangis, lalu berkata, "Orang seperti Anda ini masih bertanya seperti itu. Yang paling utama cara mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul di hatimu, dan Anda tidak mau sama sekali pada dunia dan akhirat, kecuali hanya padanya." Ibrahim bin Adham mengatakan, "Puncak dari hasrat dan citaku dalam hubunganku dengan Allah Ta'ala adalah, hendaknya Dia menjadikan selain Dia, dan aku tidak sibuk dengan siapapun selain sibuk dengannya. Aku tak peduli Dia jadikan diriku jadi debu, atau hilang sama sekali." Nabi Ibrahim pernah ditanya, "Dengan cara apa Anda dapatkan keakraban dengan Allah Ta'ala?" "Dengan memutuskan diriku hanya kepada Tuhanku, dan pilihanku kepadanya dibanding lainnya, serta aku tidak pernah makan kecuali bersama tamuku." Rabia Al-Basriyah mengatakan, "Oh Tuhanku, hasratku di dunia dan di akhirat nanti hanya mengingatmu, dan hasratku di akhirat dari akhirat hanya memandangmu, maka lakukanlah antara keduanya sekehendakmu." Abu Yazid Al-Bistami menegaskan, "Rahasia batinku naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu terbang dengan sayap marifat dengan cahaya kecerdasan di cakrawala wahdaniyah, kemahatunggalannya. Tiba-tiba nafsu menghadapku dan berkata, 'Kemana kau pergi? Akulah nafsumu dan engkau harus bersamaku.' Namun rahasia batinku, sir, sama sekali tidak menoleh padanya. Kemudian makhluk-makhluk lain menghadap sirku, mereka bertanya, 'Kemana kau pergi? Kami adalah teman dan tempat curhatmu, engkau harus bersama kami, demi solidaritas padamu.' Sirku sama sekali tidak menoleh. Lantas surga dengan segenap isinya menghadap sirku. Mereka bertanya, 'Kemana engkau pergi? Engkau itu bagiku dan engkau harus di sini denganku.' Maka sirku sama sekali tidak berpaling, lalu anugerah dan pemberian menghadapku, begitu juga karomah-karomah, hingga melewati kerajaannya, sampai pada kemah fardaniyah, ketunggalannya, lantas melampaui universalitas dan keakuan, hingga sirku sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang kucari." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya orang yang menjumpaiku pasti tidak akan kembali dariku, dan tidak akan kembali kecuali dari jalan lurusku." Abul Abbas Nin Atta mengatakan, "Manakala akhirat muncul dalam diri hamba, dunia menjadi sirna di sisinya, sehingga sang hamba hanya menetap di negeri keabadian. Namun manakala sang hamba berada dalam penyaksian Allah Ta'ala, segala hal selain Allah Ta'ala sirna, dan hamba abadi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ada lelaki di hadapan Abu Yazid, berkata, "Ada informasi sampai kepadaku bahwa engkau punya Ismul Azam, sangat senang jika engkau mengajariku." Abu Yazid menjawab, "Nama Allah itu tidak terbatas, namun kosongkan hatimu hanya bagi kemahaesaannya, meninggalkan berpaling pada selain Allah Ta'ala. Jika Anda bisa demikian, raihlah isem, nama, manapun yang kau kehendaki, maka dengan isem itu Anda bisa pergi dari timur hingga barat, dalam sekejap dan Anda telah kembali." Zunnun Al-Misri mengatakan, "Ketika aku naik haji, tiba-tiba ada anak muda mengatakan, 'Oh Tuhanku, aku telah mengumpulkan tebusanmu, dan engkau maha tahu, lalu apa yang engkau berlakukan pada mereka?' Lalu ku dengar suara, 'Tebusanku banyak, dan yang mencariku sedikit.'" Sebagian sufi ditanya, "Seberapakah antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya?" 4 langkah saja, 1 langkah meninggalkan dunia, 1 langkah meninggalkan makhluk, 1 langkah meninggalkan nafsu, dan 1 langkah meninggalkan akhirat,
maka sang hamba sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabnya, Sari berkata, siapa yang bangkit untuk taat kepada Allah Ta'ala tanpa ada yang lain, Allah akan memberi minuman dari mata air cinta darinya, dan dihantar menuju tempat yang benar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, orang arif manakala keluar dari dunia tak ada pemandu maupun penyaksi di hari kiamat, tidak ada malaikat Ridwan di surga, juga tidak ada malaikat Malik di neraka. Beliau ditanya, lalu di mana sang arif dijumpai? Di hadapan Allah yang Maha Diraja, di tempat yang benar. Ketika mereka bangkit dari kuburnya, mereka tidak bertanya-tanya, mana keluarga dan anakku, mana Jibril dan Mikail, mana surga dan pahala, namun justru berkata, manakah kekasihku dan kemesraan hatiku? Kolbu kaum arifin punya mata yang memandang apa yang tak biasa dipandang manusia. Sedangkan lisannya berkata dengan rahasia batinnya munajat dari malaikat-malaikat mulia di sisinya yang mencatat sayap-sayap yang terbang tanpa bulu hinggap di sisi Rabbul Alamin. Lalu bagai gembalaan di taman suci menari dan meminum dari lautan para rasulnya, para hamba yang menuju kepadanya hingga mendekat, sampai bertemu dengannya. Di balik keajaiban kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memiliki kasih sayang, bakal disayang oleh Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Memberi berkah dan Maha Luhur. Karena itu berikan kasih sayang kepada siapapun di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam hadis yang mulia ini ada keajaiban yang luar biasa dari ilmu-ilmu dan rahasia Allah, di mana Al-Mustafa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan adanya cinta dan kasih sayang terhadap semua makhluk di muka bumi, agar kasih sayang dari malaikat luhur di langit melimpah pula. Karena langit adalah jalan bagi turunnya kasih sayang ilahi, dan tempat sumber limpahan-limpahan alam cinta dan kasih sayang, sekaligus tempat hunian para malaikat yang dijadikan sebagai perantara rahasia-rahasia antara dirinya dan para makhluknya. Bila Allah melimpahkan rahmat dalam rahasia malaikat rizki, maka Allah memberikan pertolongan kepada pencari rizki. Bila Allah melimpahkan rahmat kepada rahasia pencatat amal, maka Allah memberikan kelupaan hamba terhadap keburukan-keburukan. Bila Allah melimpahkan pada rahasia malaikat rakib, maka Allah memberikan pertolongan dan kasih sayang. Kasih sayang adalah perilaku jiwa kaum arifin dan sekaligus menjadi miraj kalbunya menuju Tuhannya. Sedangkan hamba-hamba Allah yang arifin tadi merupakan pantulan manifestasi rahmat Tuhan semesta alam bagi para makhluknya, dan Dia adalah Maha Suci nan Maha Cinta dan Kasih. Anak-anak sekalian, bila kalian mewujudkan sifat kasih sayang kepada sesama makhluk, Anda pasti dirahmati. Jika Anda bermajlis dengan kaum arifin, pasti Anda sukses jiwamu. Jika Anda bertanya pada kaum yang penuh hikmah Rabbaniyah, pasti Anda mendapatkan pengetahuan. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Kunci ilmu itu bertanya, jika tidak tahu, jika Anda bisa hendaklah bermajlis dengan kaum arifin, yang bisa Anda gali pengetahuan mereka dan hakikat rumusnya, kelembutan isyaratnya, maka sungguh Anda meraih keuntungan, karena yang paling mulia di antara para ulama adalah ulama Robbaniyun, yang sangat agung dibanding siapapun di muka bumi selain Allah, karena mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah dan pengemban amanah rahasianya. Maka jagalah kehormatan mereka, gerakkan intuisi mereka dengan bertanya yang baik, karena gejolak ombak dari intuisi kaum arifin itu tidak akan pernah sirna keajaibannya, maka cukuplah disebut tolol bagi seseorang yang tidak mau belajar pada mereka, meraih limpahan dari kemampuan mereka, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, bertanyalah kepada ahli zikir manakala kalian tidak tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bermajlislah dengan orang-orang yang berjiwa besar dan bertanyalah kepada para ulama dan bergaulah dengan para ahli hikmah ilahiyah. Adab pencari ilmu. Zunnun al-Misri berkata, ada seorang tokoh di Maroko diceritakan sifat-sifatnya padaku, hingga akhirnya aku menempuh perjalanan ke sana. Selama 40 hari aku diam di sana, namun aku tidak mendapatkan pengetahuan apa-apa. Saya tahu tokoh itu sangat sibuk dengan Tuhannya, padahal aku pun juga tidak pernah sedikit pun mengurangi rasa hormatku. Suatu hari ia melihatku. Dari mana seorang pengembara ini? Tanyanya. Aku ceritakan perjalananku dan sebagian kondisi jiwaku. Apa yang membuat Anda kemari? Saya ingin menggali ilmu Anda, kataku.
Takwalah kepada Allah dan pasrahlah kepadanya, karena Dia adalah yang maha memelihara dan maha terpuji, katanya kemudian diam begitu lama. Mohon ditambah lagi bagiku, semoga Allah merahmatimu. Saya ini orang yang sangat asing, dan datang dari negeri yang jauh. Aku ingin bertanya banyak hal yang bergolak di batinku. Anda ini pelajar, seorang ulama atau peneliti, tanyanya padaku. Saya ini pelajar yang sangat butuh pengetahuan. Nah, Anda sebaiknya tetap di posisi Anda sebagai pelajar, jagalah adab dan jangan melampaui batas, sebab jika Anda melampaui batas adab tadi malah rusak manfaatnya. Para cendekiawan itu dari kalangan para ulama, sedangkan para arifun itu dari kaum sufi yang menempuh jalan kebenaran dan menempuh segala jerih payah kesusahan, mereka pergi dengan kebajikan dunia akhirat. Semoga Allah memberikan rahmat padamu. Kapankah seorang hamba sampai pada tahap yang Anda ungkapkan sifatnya itu? Tanyaku lagi. Jika ia telah keluarkan hatinya dari sebab akibat duniawi. Kapan seorang hamba bisa demikian? Jika ia telah keluar dari merasa bisa berdaya dan berupaya. Apakah pangkal akhir seorang arif lalu menyertai menjelang ajal tidak akan terjadi padamu? Jangan takut menghadapi sakarat.